aman ya harusnya. Nah, share screen, Chrome tab, caption briefing, sip. Ya Allah, bentar ya. Kenapa ya? Teman-teman, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Nah, cuman di saya nggak kelihatan. Bentar ya, teman-teman. Sorry, sorry. Kenapa ya? Halo, mohon maaf teman-teman, ada kendala teknis ya barusan. Udah kelihatan belum ya slide-nya? Oke, kalau Katari kelihatan nggak ya di teman-teman? Di aku gelap soalnya. Di kalian kelihatan nggak? Atau di aku doang ya? Oke, terlihat. Boleh, Katari mungkin apakah sudah bisa hadir kembali? Oke, mohon ditunggu sebentar ya teman-teman, di sini ada kendala internet ya kayaknya, karena kemarin di Bandung tuh sempat hujan deras ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang sempat lihat beritanya gitu mungkin, atau ada yang orang sampai kayak apa sih, hujan es gitu kalau nggak salah. Ada nggak sih teman-teman di sini yang ngalamin? Kita tunggu dulu ya teman-teman untuk kendalanya. Tadi sampai mana ya Kak Tari ngejelasin? Nah, ada ingat nggak? Oh, oke, komentari keluar kayaknya. Mau Oh, pindah slide. nah, mau pindah Oh, slide oke, tadi. tidak ada Kak Tari. Overview. Tadi mau gantiin Kahaya, malah saya yang ke... Sorry ya teman-teman semua, kendalanya. Nah, boleh lanjut? Nah, oke teman-teman, apa yang akan dilakukan gitu ya sama teman-teman ketika mengerjakan capstone project. Jadi teman-teman itu nantinya akan mengidentifikasi sebuah masalah atau situasi di dunia nyata. Terus nanti juga teman-teman tentunya bekerja sama dalam tim gitu ya untuk menghasilkan solusi. Tentunya dari nanti tema yang akan kami berikan, teman-teman itu nanti akan bekerja sama dan menghasilkan suatu solusi yang berupa produk gitu ya, atau MVP ya, itu yang nantinya jadi hasil capstone project teman-teman. Dan nantinya teman-teman bisa mempresentasikan hasil akhir proyek. Nah, hasil akhir proyeknya itu berupa apa? Tadi ya yang sempat saya sebutkan, itu sebuah aplikasi atau sistem yang memenuhi ketentuan MVP gitu ya. Apa itu MVP? Itu adalah minimum viable product dan dapat menyelesaikan berbagai masalah atau situasi di dunia nyata secara efektif. Nah, terus teman-teman nanti teman-teman perlu membuat sebuah dokumen lengkap yang menjelaskan hasil akhir pengerjaan proyek secara keseluruhan. Jadi nanti teman-teman akan ada yang namanya project brief, itu adalah dokumennya gitu ya, dokumen lengkapnya teman-teman ngejelasin teman-teman udah ngerjain apa. Selanjutnya, nah, jadi teman-teman kalau teman-teman pengen tahu kira-kira timeline-nya itu seperti apa, jadi teman-teman bisa lihat di sini, bisa juga di screenshot ataupun teman-teman bisa cek juga di coding.id/pijak strip timeline, di mana di sana ada detailnya gitu ya. Jadi teman-teman di hari ini ada capstone briefing, terus juga nanti teman-teman akan membuat gitu ya, mulai membuat timnya itu di 31 Maret hingga 16 April, di mana nantinya finalisasi tim capstone-nya itu di 20 April. Nanti teman-teman akan mengerjakan project plan, terus juga apa namanya, ada pengumuman feedback dari project plan, ngerjain capstone project, ada advisor, mentoring dengan advisor, deadline laporan kemajuan, pengumpulan project brief, 360 feedback, hingga hasil penilaian akhir tim capstone atau project briefnya gitu ya. Jadi teman-teman nantinya bisa mengikuti timeline ini, dan teman-teman tadi ya kalau misalkan mau tahu timeline lengkapnya teman-teman bisa cek di coding.id/pijak strip
timeline, seperti itu. Next. Nah, teman-teman, ketika mengerjakan capstone project, teman-teman harus mengenali workflow yang ada di slide ini. Apa sih workflow-nya gitu ya? Jadi workflow-nya itu teman-teman nanti akan ada 3 steps atau 3 stage. Yang pertama itu adalah project planning and preparation, yang kedua adalah project execution, dan yang ketiga adalah project evaluation. Di mana teman-teman ketika planning dan preparation tentunya teman-teman akan membuat grup capstone dan menunggu pengumumannya. Lalu teman-teman akan membuat project plan. Nah, nanti execution-nya apa? Eksekusinya apa? Tentunya teman-teman akan mengerjakan capstone project, membuat laporan kemajuan, serta membuat project brief. Ya, terus evaluation-nya apa? Teman-teman tentunya mengumpulkan ya hasilnya, final deliverables-nya apa, project brief-nya apa, dan mengisi 360 feedback. Seperti itu ya. Jadi teman-teman pastiin lagi, teman-teman mengenali 3 stage ini, biar apa? Biar lancar mengerjakan capstone project-nya. Selanjutnya, nah, teman-teman, kami mau mengingatkan lagi ya, walaupun teman-teman yang ada mandatory achievement-nya di depan mata, yaitu mandatory achievement ketiga, tapi kami juga ingin mengingatkan bahwa teman-teman setelah mandatory achievement yang ketiga, itu akan ada mandatory achievement yang keempat, di mana MA4 ini berfokuskan ke capstone project aja ya. Jadi ke capstone project itu ada syarat-syaratnya, tentunya teman-teman harus berkomitmen dan aktif dalam aktivitas capstone project, dan tentunya teman-teman bisa cek juga gitu ya syarat-syaratnya, mengisi registrasi dan terdaftar kelompok capstone, menyelesaikan dan mengumpulkan project plan tepat waktu, serta mengisi individual capstone worksheet, dan juga mengadakan minimal 1 pertemuan internal tim yang dihadiri seluruh anggota tim. Nah, kalau yang pertama itu fokus utama dari capstone briefing yang pertama, kalau yang di bawah itu adalah nanti akan dijelaskan di capstone briefing yang kedua. Kami mau mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman bahwa kalau teman-teman tidak memenuhi ketentuan di atas ya, ketentuan yang tadi saya sebutkan, teman-teman akan terancam drop out. Jadi jangan main-main ya, teman-teman. Selanjutnya, nah, teman-teman nanti teman-teman waktu ngumpulin project plan gitu ya, kalau nggak salah, atau waktu ngumpulin list nama-nama, correct me if I'm wrong ya, Kak Haya. Jadi nanti akan ada dokumen fakta integritas di mana teman-teman ini harus mengumpulkannya, dan apa sih dokumen fakta integritas ini? Dokumen ini adalah pernyataan dari tim teman-teman untuk menyelesaikan capstone project dengan jujur dan tanpa bantuan dari pihak ketiga. Nah, ketentuannya apa aja? Fakta integritas ini harus diketahui dan ditandatangani oleh semua anggota tim aktif yang terlibat. Teman-teman juga kalau misalkan terbukti melakukan kecurangan menggunakan jasa pihak ketiga atau melanggar aturan lainnya, nanti surat ini akan dijadikan dasar oleh kami sebagai pemberian sanksi oleh tim pijak gitu ya. Terus teman-teman bisa menggunakan template yang tertera nanti di slide ataupun di playbook. Lalu teman-teman bisa menggunakan dokumen fakta integritas ini, teman-teman akan mengumpulkannya bersama dengan pengumpulan project plan. Nah, benar, ngumpulinnya di project plan seperti itu. Dan juga teman-teman, saya ingin mengingatkan ya, teman-teman bisa fokus dulu untuk liatin, merhatiin sesinya, baru nyari-nyari tim capstone-nya gitu ya, karena memang untuk pembuatan tim capstone ini mulai besok. Jadi teman-teman hari ini bisa slow down dulu, teman-teman bisa perhatiin dulu sesinya dengan seksama. Next. Nah, teman-teman, kami mau nginfoin ya kepada teman-teman, kita tuh biasanya ada 3 kunci sukses capstone project. Teman-teman tentu yang pertama adalah harus bekerja bekerja keras, lalu teman-teman juga harus memiliki time management yang baik. Dan yang terakhir adalah teman-teman harus bekerja sama dengan kuat gitu ya, strong teamwork. Nah, kenapa sih 3 hal ini sangat utama untuk menjadi kunci sukses teman-teman? Karena teman-teman kalau misalkan teman-teman nggak bekerja keras, teman-teman tentunya nanti
hasil capstone project-nya tidak akan maksimal. Dan juga teman-teman memerlukan good time management. Kenapa? Karena teman-teman nanti akan paralel bersama dengan pengerjaan kelas, di mana teman-teman harus membagi waktu nih antara mengerjakan capstone project dan juga kelas. Dan ini teman-teman gak kalah penting, itu adalah strong teamwork. Makanya kami sangat amat menyarankan teman-teman untuk membuat submit kelompok gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman nggak submit gitu ya, random timnya, itu kemungkinan berhasil atau menjadi best capstone itu hanya sedikit teman-teman. Jadi kalau misalkan kami cek gitu ya berdasarkan historical program-program di coding sebelumnya, itu teman-teman yang lebih sukses gitu ya, itu adalah peserta-peserta atau alumni-alumni dengan kelompok capstone yang dibuat sendiri. Jadi teman-teman pastiin aja kalau misalkan teman-teman itu mau menjadi salah satu best capstone, itu teman-teman membuat sendiri kelompoknya seperti itu. Selanjutnya, nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua. Teman-teman di sini masih merhatiin kan ya? Teman-teman boleh dong reaction dulu kalau misalkan teman-teman masih merhatiin. Oke, thank you teman-teman. Kita lanjut ke persiapan capstone project yang perlu teman-teman persiapkan ya di program pijak ini. Next, yang pertama yaitu pendaftaran tim capstone ya. Sesuai yang tadi saya sudah mention, teman-teman itu harus mendaftarkan tim capstone teman-teman ya, kayak Power Ranger ini gitu ya, kayak GIF yang ada di slide ini. Next. Nah, flow pendaftaran tim capstone itu seperti apa? Kalau misalkan teman-teman nggak tahu gitu ya, jadi teman-teman nanti diharapkan untuk bisa membaca deskripsi tema capstone dulu. Nanti setelah teman-teman tahu nih kira-kira tema apa yang teman-teman sukai ya, teman-teman prefer, teman-teman bisa menemukan anggota tim capstone melalui Discord. Nah, di Discord itu udah dibagi ya antara yang umum sama mahasiswa. Jadi silakan join gitu ya. Lalu teman-teman bisa mengisi formulir pendaftaran tim capstone sesuai dengan teman-teman yang sudah ditemui gitu ya. Nanti teman-teman akan menerima setelah di submit gitu ya, teman-teman akan menerima email validasi tim capstone, di mana nantinya teman-teman setelah mendapatkan email validasi yang pertama ini, teman-teman bisa langsung menyusun dokumen project plan. Nah, nanti teman-teman setelah mungkin mengerjakan dokumen project plan di awal, itu teman-teman nanti di deadline pengumuman final validasi, itu teman-teman akan mendapatkan email menyusul gitu ya validasi final tim capstone. Jadi pastiin teman-teman komposisi anggota timnya berjumlah 4-5 orang. Tim itu harus dibentuk berdasarkan kategori pendaftaran umum atau mahasiswa. Terus periode pendaftaran tim capstone adalah 31 Maret hingga 16 April 2026. Di mana nanti formulir pendaftarannya itu hanya diisi oleh satu perwakilan tim saja. Nah, nanti setelah tim capstone menerima email validasi tahap pertama gitu ya dan sudah dinyatakan valid, teman-teman bisa melanjutkan langsung ke menyusun project plan. Nah, nanti email validasi tahap 1 itu akan mulai dikirimkan secara otomatis setidaknya pada tanggal 6 April. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang udah submit gitu ya di tanggal 31 Maret itu bisa ditunggu email validasinya selambatnya di 6 April seperti itu. Next. Nah, proses validasi tim capstone itu seperti apa gitu ya, teman-teman. Yang pertama itu teman-teman tentunya mengisi formulir pendaftaran, lalu nanti akan ada validasi tahap pertama, yaitu mulai di 6 April. Nanti teman-teman ada 2 status. Yang pertama, status valid. Kalau misalkan status teman-teman valid, itu teman-teman akan menerima email validasi final. Dan teman-teman nantinya bisa menyusun project plan. Sedangkan kalau teman-teman invalid, teman-teman perlu mendaftarkan kembali tim capstone-nya sampai akhirnya dapat email valid.
Nah, nanti baru mendapatkan email validasi final, baru teman-teman menyusun project plan. Nah, sebagai informasi, formnya itu hanya bisa diisi 1 kali. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngisi kembali, itu bisa minta perwakilan tim lainnya untuk mengisikan formnya. Catatan penting dari kami gitu ya, harap mengantisipasi notifikasi pendaftaran valid atau tidak valid dari kami terkait dengan hasil validasi tim teman-teman. Apabila status pendaftaran teman-teman tidak valid, teman-teman masih dapat melakukan pengajuan kembali selama periode pendaftaran yang telah ditentukan. Jangan sampai teman-teman baru daftarinnya setelah periode pendaftaran grupnya ya. Jadi teman-teman pastiin lebih cepat, lebih baik untuk teman-teman mengetahui apakah teman-teman itu valid atau enggak si pengumpulan tadi ya, apa namanya, tim capstone-nya seperti itu. Next. Nah, kriteria validasi tim capstone itu apa aja sih? Biasanya yang rawan salah nih ya. Yang rawan salah itu adalah kesesuaian ID cohort, terus juga pendaftaran ganda. Jadi teman-teman jangan sampai double submission. Nunggu dulu sampai teman-teman dinyatakan valid, baru teman-teman bisa resubmit gitu ya. Kalau tidak valid atau invalid, baru teman-teman bisa double submission. Nah, terus teman-teman juga perlu menentukan status keaktifan peserta dan kesesuaian kategori peserta. Di mana next-nya, teman-teman itu kan nanti bakal ada mandatory achievement ya. Nah, mandatory achievement ini teman-teman itu tidak terdaftar pada formulir pendaftaran sama dengan tidak berkomitmen dan tidak mengikuti capstone, di mana nantinya teman-teman kalau nggak daftarin ya, nggak daftarin diri teman-teman menjadi grup, itu berarti teman-teman berpotensi drop out seperti itu. Jadi jangan mengharapkan kami ngerandom teman-teman, tapi teman-teman harus mencari rekan-rekannya untuk bisa dijadikan satu teman grup atau tim capstone ya. Jadi teman-teman sekali lagi harap bisa mencari rekan-rekannya gitu ya untuk bisa dijadikan satu tim gitu. Oke, teman-teman bisa dipahami ya sampai sini. Selanjutnya, nah, gimana nih kalau misalkan ternyata dari rekan-rekan teman-teman itu udah bikin nih grupnya, ternyata terkena dropout mandatory achievement. Nah, bagi tim capstone yang telah terbentuk dan statusnya valid, tapi salah satu atau beberapa anggotanya terkena dropout, ya, maka kekosongan itu akan di-assign secara otomatis oleh tim pijak. Jadi teman-teman setelah daftar tim gitu ya, teman-teman dinyatakan valid, tapi ternyata teman-teman itu beberapa anggotanya ada yang di drop out, nanti kekosongan anggotanya akan di-assign secara otomatis oleh tim pijak. Informasi akan dikirimkan melalui email validasi final tim capstone. Makanya pastiin nih sekali lagi seluruh syarat-syarat mandatory achievement 3 itu bisa valid, biar apa? Biar tidak terdrop out dan teman-teman nggak perlu pusing-pusing lagi nyari rekan-rekannya yang apa namanya tidak terdrop out. Jadi dari awal tuh bisa nanya, kamu ID-nya apa atau belakang ID-nya apa biar dicek gitu ya apakah si syarat-syaratnya itu udah valid atau belum. Selanjutnya, nah yang ada langkah kedua yaitu penyusunan dokumen project plan. Tadi udah nih selesai sama pembuatan gitu ya, pendaftaran tim capstone. Yang kedua itu adalah penyusunan dokumen project plan. Nah, gimana sih ya project plan itu? Jadi teman-teman untuk menyusun project plan itu tentunya teman-teman harus tahu ya kira-kira teman-teman mau membuat apa dengan teman-teman mengetahuinya melalui teman-teman mau pakai tema yang mana. Jadi kami menyediakan 5 tema. Yang pertama adalah AI for Productivity and Automation. Yang kedua adalah AI for Smart Education. Yang ketiga adalah AI for Smart Recommendation Systems. Yang keempat AI for Smart Tourism Experience. Dan yang kelima adalah AI for Business Intelligence and Market Insights. Nah, teman-teman pastinya agak ngeblur gitu ya. Kira-kira aduh burem banget, nggak tahu nih maksudnya apa dari tema-temanya. Nah, teman-teman bisa cek deskripsi tema capstone. Nah, nanti di sana itu ada detail-detailnya, ada
ada kata kunci juga yang bisa teman-teman gunakan untuk brainstorming gitu ya, kira-kira teman-teman mau buat apa. Dan juga teman-teman nantinya kalau misalkan bisa menjadi capstone terbaik, itu teman-teman akan mendapatkan 4.000 decoding point, di mana 4.000 decoding point-nya ini harus teman-teman bagi ya, misalkan grupnya berlima berarti 4.000 dibagi 5 kayak gitu. Nah, kalau 5 capstone ini 5 tim ini adalah 4.000 masing-masing tim. Jadi nanti satu timnya kalau 4 orang berarti 4.000 bagi 4, kalau 5 orang berarti 4.000 bagi 5, seperti itu. Jadi teman-teman bisa dipahami ya, dan harapannya dengan adanya 4.000 decoding points ini bisa menjadi penyemangat teman-teman untuk bisa menjadi best capstone di program bijak. Dan juga teman-teman kalau ingin tahu ya kira-kira bisa ditukar apa sih 1.000 decoding points, itu bisa cek-cek aja di decoding gitu ya, decoding rewards. Next. Nah, teman-teman, ini ya ada project plan di mana teman-teman itu mungkin nggak tahu project plan itu apa. Jadi project plan adalah dokumen yang memuat detail perencanaan proyek capstone meliputi ruang lingkup, tujuan, tugas, resources, timeline, serta detail penting lainnya. Di mana teman-teman nanti kita udah kasih panduannya ya, ada template project plan-nya, jadi teman-teman bisa ikuti itu aja. Dan tujuan dokumen project plan itu ada lumayan banyak teman-teman. Yang pertama adalah mendefinisikan proyek dengan jelas, memonitoring dan evaluasi progres proyek, merancang struktur pengerjaan proyek, alat komunikasi, merencanakan resource dengan tepat, mendokumentasikan setiap proses penting dalam proyek, serta manajemen risiko ya teman-teman. Jadi perlu dipahami bahwa project plan ini sangat penting, dan jangan sampai teman-teman tidak mengumpulkan project plan, karena kalau nggak ngumpulin project plan udah pasti teman-teman tidak bisa lulus seperti itu. Next. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang ingin tahu ya, gimana sih kriteria project plan yang baik gitu ya. Jadi teman-teman, kita mau ngasih tahu beberapa hal yang bisa membuat project plan teman-teman itu nilainya maksimal. Yang pertama, itu terdapat gambaran umum dan tujuan yang jelas. Teman-teman harus tahu rumusan masalahnya apa, solusi yang diusulkan itu apa, dan juga tujuan yang disampaikan secara ringkas dan tepat. Banyak dari program-program decoding sebelumnya, itu mereka nggak punya gambaran umum serta tujuan yang jelas, jadi mereka rumusan masalahnya masih nggak tentu, solusi yang diusulkannya juga agak meh gitu ya, atau nggak jelas, jadi mereka itu tidak bisa tidak memiliki tujuan yang jelas sehingga project plan-nya kurang maksimal. Makanya kami harapkan teman-teman memiliki rumusan masalah, solusi yang diusulkan, serta tujuan yang disampaikan itu ringkas serta tepat. Terus juga ruang lingkup proyek itu realistis dan dapat diselesaikan selama periode capstone. Jadi teman-teman memiliki ide yang luas gitu ya, itu bagus. Punya rencana lanjutan pasca capstone itu bagus, tapi itu hanya menjadi nilai tambah saja. Teman-teman tetap harus pastiin bahwa timeline yang teman-teman bikin, proyek yang teman-teman bikin itu tuh realistis gitu ya, make sense. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak make sense, itu tentunya teman-teman nggak akan maksimal. Ujung-ujungnya project brief yang teman-teman berikan atau buat itu tidak sesuai dengan project plan, dimana kalau tidak sesuai dengan project plan tentunya akan menjadi pengurang nilai teman-teman. Terus keselarasan antara ruang lingkup dan timeline ya. Jadi kita mau ngingetin lagi bahwa waktu pengerjaan ini sangat amat terbatas. Jadi teman-teman ini cuma sampai Juni aja. Jadi pastiin lagi kalau teman-teman itu membuat project plan-nya make sense ya, sekali lagi. Terus resources dijelaskan secara detail, misalnya bagaimana cara teman-teman mendapatkan data, tools yang akan digunakan apa aja, serta bagaimana proses eksekusinya. Nah, catatan penting, dokumen project plan akan ditinjau secara menyeluruh oleh asesor. Nanti dokumen project plan yang tidak memenuhi kriteria akan diminta untuk melakukan revisi. Tapi revisinya itu gimana? Next.
Nah, ternyata belum dikasih tahu ya di next slide-nya. Jadi revisinya itu seperti apa? Sebenarnya revisinya itu bisa dilakukan di project brief. Jadi teman-teman nggak perlu resubmit, tapi nanti teman-teman bisa perbaiki di project brief. Nah, ini indikator penilaian project plan ya teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah ringkasan eksekutif. Teman-teman bisa menjelaskan pernyataan, masalah, dan juga alasan mengapa solusi tersebut akan bermanfaat bagi perusahaan. Terus ruang lingkup dan jadwal proyek teman-teman, tentunya teman-teman harus bisa menjelaskan garis besar proyek yang akan dibuat, serta estimasi waktu penyelesaian proyek, lalu juga resources atau sumber daya ya, alat dan sumber daya dijelaskan dengan jelas dan dijabarkan secara detail. Maksudnya alat itu apa? Tools ya, kalau teman-teman nggak tahu, tools, dan sumber daya itu apa? Resources. Terus inovasi, ide proyek tergolong inovatif dan mampu menyelesaikan masalah nyata perusahaan ya, atau masalah nyata yang ada di temanya, lalu kemungkinan realisasi proyek memiliki peluang besar untuk direalisasikan. Selanjutnya, nah, ini dia maksudnya yang tadi ya, yang diterima dengan catatan itu ya kalau revisi. Nah, penilaian project plan itu nanti tadi ya akan dilakukan oleh asesor untuk memastikan kesesuaiannya. Ini sorry, perusahaannya tidak ada ya teman-teman, jadi dinilai oleh asesor aja. Jika sudah mengumpulkan dokumen, nanti teman-teman bisa menunggu hasil penilaian dari project plan. Nah, teman-teman nantinya dapat langsung memulai mengimplementasikan proyek yang sudah direncanakan setelah mengisi formulir pengumpulan project plan. Nah, nanti teman-teman akan mengumpulkan project plan di mana nanti akan direview oleh asesor, di mana nanti ada dua penilaian ya, ada yang diterima dan ada juga yang diterima dengan catatan. Kalau misalkan habis pengumuman itu teman-teman diterima, teman-teman bisa langsung mengimplementasikannya proyeknya sesuai dengan project plan. Sedangkan kalau misalkan teman-teman diterima dengan catatan, teman-teman perlu memperbaiki project plan-nya sesuai dengan komentar dari asesor, tapi teman-teman bisa perbaiki di project brief dan teman-teman implementasikannya tadi di project brief-nya, seperti itu. Selanjutnya, nah, teman-teman project plan-nya itu dikumpulkan kapan? Di 7 Mei 2359 ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti template yang ada di link di coding.id/pijak strip plan capstone gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa kumpulkan di sana dan teman-teman bisa memberikan hasil yang terbaik, project plan yang terbaik, di mana nanti di akhir kalau misalkan teman-teman terpilih jadi best capstone, itu teman-teman bisa mendapatkan reward di coding point, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah kontribusi aktif dan tidak melewatkan checkpoint. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah yang ketiga, teman-teman masih pada fokus? Boleh dong reaction-nya, teman-teman? Oke ya, mukanya udah mulai kayak pening gitu ya, kayak pusing kayaknya. Aduh, gimana ya grup capstone-nya? Sabar-sabar teman-teman ya. Ini bisa perhatiin dulu presentasinya. Oke, lanjut. Thank you ya reaction-nya teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti teman-teman akan ada checkpoint capstone project, di mana teman-teman itu checkpoint adalah serangkaian aktivitas monitoring yang teman-teman lakukan secara berkala terhadap aktivitas setiap individu serta status keaktifan anggota tim selama periode pengerjaan capstone project. Nah, poin aktivitas checkpoint ini adalah kalau peserta itu adalah mengisi worksheet individu pada 3 periode checkpoint, dan untuk tim pijak itu melakukan identifikasi anggota tidak aktif melalui 3 formulir. Ada project plan, laporan kemajuan, serta project brief. Nah, worksheet capstone project itu akan dibagikan bersamaan dengan email validasi final tim capstone. Silakan untuk mengisi worksheet sesuai dengan nama yang tertera pada masing-masing subsheet tersebut gitu ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Next. Nah, status keaktifan individu, di mana teman-teman kita sangat memperhatikan status keaktifan teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa gitu ya, checkpoint, ada 3 checkpoint, nanti ada skor akhir dan status akhir peserta. Teman-teman bisa banget cek di tabel ini, di mana keaktifan setiap anggota selama periode capstone itu
sangat penting dan sangat mempengaruhi hasil atau nilai akhir teman-teman. Oleh karena itu, jika terdapat anggota tidak aktif atau inaktif, segera laporkan pada tim pijak melalui formulir, ada ya formulir nanti kita share. Jadi teman-teman perlu banget ngecek teman-temannya itu aktif atau enggak. Nah, nanti teman-teman kalau cek poin 1 sampai 3 aktif berarti teman-teman 100%. Kalau di cek poin satunya enggak aktif berarti 75% dan seterusnya. Dan skor akhir itu bisa dilihat berdasarkan checkpoint dikalikan dengan persentasenya ya. Jadi bisa diperhatikan slide ininya. Next. Nah, ini teman-teman ada jadwal verifikasi worksheet dan keaktifan anggota, di mana kami ada 3 checkpoint ya teman-teman, tadi udah di-mention juga ada 3 checkpoint. Yang pertama deadline-nya di 7 Mei, yang kedua adalah 3 Juni, yang ketiga ada di 22 Juni. Jadi teman-teman pastiin ngisi worksheet-nya sesuai dengan jadwal-jadwal ini kalau bisa sebelum deadline-nya. Dan catatan penting ya teman-teman, tadi tepat waktu sebelum proses verifikasi oleh tim pijak dimulai. Kami memulai verifikasinya itu setelah deadline ini dan juga status keaktifan anggota akan diidentifikasi melalui formulir di 3 fase checkpoint tersebut yang tadi udah sempat di-mention ya, project plan, laporan kemajuan, serta project brief dan 360 feedback. Itu buat verifikasi worksheet. Next. Nah, panduan pengisian worksheet teman-teman. Jadi, nanti kita akan memberikan worksheet individu, di mana nantinya setiap anggota tim wajib mengisi worksheet individu sebelum deadline checkpoint. Nanti teman-teman bisa menuliskan aktivitas dan pencapaian milestone mingguan secara lengkap pada kolom aktivitas. Terus teman-teman bisa melampirkan bukti pendukung, bisa berupa screenshot atau link dokumen, tapi teman-teman jika ingin melampirkan gambar, silahkan gunakan cara berikut, insert image dan insert image in cell, jangan sampai outside the cell ya. Terus habis itu isi kolom aktivitas secara rinci dan selaras dengan aktivitas capstone project. Jika aktivitas diisi secara singkat dan tidak sesuai dengan aktivitas capstone, maka peserta akan diminta untuk melengkapinya kembali, jadi direvisi gitu ya. Terus dilarang mengubah, mengurangi, ataupun menambahkan baris atau kolom baru pada worksheet. Ya, jadi teman-teman hanya perlu mengisi sesuai dengan cells yang kami berikan. Next-nya. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya ya teman-teman. Teman-teman boleh dong kalau misalkan sudah memahami dengan baik apa yang saya sampaikan, reaction kembali. Tapi kalau misalkan memang ada yang ingin ditanyakan, boleh banget di sesi diskusi di akhir ya. Mungkin segitu saja dari saya kembalikan lagi ke Kak Haya. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Wintari atas maparannya yang cukup detail ya, teman-teman. Semoga teman-teman di sini selain pada sibuk nyari kelompok gitu ya, juga bisa udah mendengarkan gitu ya dengan baik gitu informasinya, kayak detail-detail pembentukannya. Kan kalau misalnya udah dapet kelompok, tapi pas pengumpulannya kurang sesuai, nggak valid, itu kan bakal menghambat ya. Jadi diharapkan teman-teman untuk bisa fokus dulu ya ke pemaparan yang bakal kita sampaikan hari ini, dan kita rekomendasikan juga untuk dicek lagi nanti ya detail-detail pentingnya gitu. Oke, tadi kan udah diinfokan ya terkait apa tadi, overview dan juga persiapan apa saja. Nah, next-nya kita masuk ke bagian resources alias mungkin fasilitas gitu ya dari kami, dari tim pijak gitu yang akan sediakan untuk teman-teman yang bisa teman-teman membantu teman-teman gitu ya. Nah, apa saja resource kira-kira? Kita next. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama ada advisor gitu. Nah, jadi nanti ketika teman-teman udah mulai mengerjakan project, nanti teman-teman akan mendapatkan expert gitu ya, atau ahli, yaitu dapat alokasi 1 advisor yang bakal bantu memberikan bimbingan gitu ke project teman-teman gitu ya, sekiranya ada kendala kah atau pengen teman-teman tanyakan gitu ya kepada ahlinya gitu, nanti kita bakal sediakan seorang advisor untuk bantu teman-teman dalam mengerjakan proyeknya. Nah, gimana cara teman-teman ngontak gitu untuk berkomunikasi secara langsung dengan advisornya gitu. Nah, di sini kita ada menyediakan namanya mentoring platform gitu. Yaitu platform ini disediakan untuk mempermudah teman-teman tim capstone dan advisor-nya untuk menjalankan sesi mentoring, yaitu ada nanti nama platformnya ya, platform mentoring, nanti kita akan sediakan juga untuk panduannya, gimana cara assign meeting-nya gitu ya, cara ngontaknya gitu, nanti kita akan infokan gitu, jadi bisa disimak aja setelah ini. Tadi advisor, terus nanti teman-teman bakal hubungi lewat mentoring platform, terus yang ketiga ada playbook capstone project.
Itu merupakan buku panduan ya, alias kayak cohort guide-nya teman-teman gitu ya di program. Kalau di program kebijakan teman-teman bisa berpedoman ke cohort guide. Kalau terkait caption teman-teman bakal terpusatnya informasi di playbook caption project ini ya teman-teman. Jadi ketika udah di-share ya setelah ini teman-teman kalau misalnya ada nyari informasi bisa dicari dulu ya di playbook capstone-nya gitu. Nah, detailnya terkait resources yang pertama terkait advisor, tadi ya sudah aku infokan juga bahwa advisor itu merupakan praktisi industri gitu ya, expert yang terpilih dan akan membantu teman-teman nih untuk bisa teman-teman tanya-tanya, konsultasi, dan berbagi pengalaman dari para expert itu sendiri gitu ya terkait artificial intelligence gitu sesuai learning path yang teman-teman ambil gitu di program pijak. Nah, tanggung jawab advisor di sini ada 3 ya, kurang lebih ada pertama memberikan saran terkait pengerjaan atau pendekatan custom project yang teman-teman kerjakan, kemudian membantu grup atau tim teman-teman dalam mengembangkan konsep proyeknya. Kemudian juga untuk melaksanakan satu kali sesi mentoring bersama tim capstone atau tim capstone teman-teman di periode 12 Mei sampai 14 Juni gitu ya. Jadi setelah teman-teman nanti udah tadi ya udah tentuin kelompok, udah bikin kelompok, udah divalidasi, terus bisa ngerjain project plan, terus udah bisa implementasi gitu. Nanti kan teman-teman udah mulai ngerjain proyeknya, nanti teman-teman bisa bikin meeting gitu ya sama advisor ini. Yang wajib teman-teman lakukan ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cek juga di mandatory achievement-nya itu teman-teman perlu ya untuk mengadakan sesi mentoring gitu. Oke, gitu untuk advisor ya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas gitu ya, boleh disimpan pertanyaan atau ditanyakan lewat chat atau di sesi tanya jawab setelah ini ya teman-teman. Itu terkait advisor capstone project. Yang kedua tadi ya terkait mentoring platform yang ada di Decoding gitu. Nanti sesi mentoringnya ini bakal dilaksanakan di mentoring platform. Dan terkait teknisnya gimana, itu karena masih cukup lama ya sebenarnya kan teman-teman masih bisa untuk fokus nentuin tema, nyusun plan, nyari orang gitu. Jadi untuk sesi terkait untuk pemaparan terkait dengan mentoring platform ini bakal kita paparkan lebih lanjut di sesi capstone briefing 2 yang akan dilaksanakan di bulan Mei nanti ya, di bulan teman gitu. Bulan depan ya teman-teman gitu. Oke, itu terkait mentoring platform. Terus yang ketiga tadi ya terkait playbook gitu. Isinya tuh ini udah lengkap banget ya. Kayak pertanyaan terkait penilaian, terus teknis-teknis tadi ya yang sebenarnya kita udah paparin juga secara ringkas di slide deck. Pada hari ini juga bakal kita rincikan juga beserta link-linknya, itu kayak formulirnya, dan mungkin dokumen-dokumen pelengkap lain itu juga ada semua di playbook Capstone Project, jadi bisa dicek setelah ini. Oke. Nextnya ada, oke, langsung ke langkah selanjutnya. Nah, tadi ya mungkin udah setelah dengar cara nyari kelompok, tema, terus teknis-teknisnya, untuk langkah selanjutnya di capstone briefing pertama ini yang pengen kita lakukan itu sebenarnya kemana sih fokusnya? Yaitu ada di sini. Ini dia. Ada 5 checklist penting ya setelah capstone briefing pada hari ini gitu. Yang pertama, ada pelajari dokumen playbook capstone project gitu ya. Selain deck ini, data teman-teman bisa cek lagi secara lengkap, pelajari rinciannya gitu ya, jangan sampai ada yang kelewat atau nggak sesuai gitu, atau mungkin nanya-nanya lagi gitu. Nah, sebisa mungkin untuk dicek terlebih dahulu ya di playbook capstone-nya gitu. Terus setelah teman-teman hatam nih playbook capstone-nya apa aja, gimana caranya flow-nya mungkin buat yang baru ya, yang belum familiar, bisa dipelajari aja dulu pelan-pelan gitu, karena mungkin udah pada huru-hara nyari kelompok gitu ya. Tapi it's okay, nggak harus hari ini kok, karena pendaftaran tuh baru bisa teman-teman bisa isikan tuh di besok ya teman-teman. Jadi hari ini mungkin teman-teman bisa fokus untuk baca dulu playbooknya, dicerna dulu, terus dipikir-pikir dulu. Terus baru ada daftarin di besok gitu. Jadi pelan-pelan aja nggak apa-apa gitu. Terus yang kedua, ada untuk pelajari dokumen deskripsi tema caption tadi yang udah dipaparkan juga oleh Kak Wintari gitu, kalau ada 5 tema, terus kayak bisa teman-teman cek juga kayak misal teman-teman tuh interest ke tema yang mana gitu, terus baru mungkin bisa nyari temen sekelompoknya dari situ gitu, siapa yang interest ke tema ini gitu, mungkin bisa ketemu dari situ gitu untuk temanya. Itu juga mungkin karena cukup panjang ya, sekitar beberapa bulan ya kita di Capstone Project ini, jadi bisa diperhatikan juga tema yang sekiranya memang possible untuk teman-teman execute gitu dan emang interest banget ke situ supaya hasilnya maksimal. Jadi bisa pelan-pelan aja gitu ditentukan temanya, bisa dibaca baik-baik gitu dan disusun dengan seksama gitu. Terus yang ketiga ada temukan tadi ya anggota tim Anda melalui channel Discord Capstone Project. Ya sebenarnya sekarang udah rame sih ya di Discord, aku cek gitu deh, bunyi tinung-tinung udah pada mulai diskusi gitu ya. Ya jadi teman-teman bisa maksimalkan aja fasilitas Discord itu yang udah kami bagi dua ya untuk teman-teman mahasiswa dan teman-teman umum gitu untuk mencari rekan-rekan sekelompoknya gitu. Nah iya karena tadi aku cek masih ada yang apa ya
salah channel, nggak salah channel sih, maksudnya mungkin belum move on gitu ya, kalau atau belum tahu kalau ada channel baru gitu, masih ngomong di jurnal chat atau di administratif, itu bisa terkait topik caption bisa untuk pindah aja gitu ya, untuk lebih fokus gitu, supaya pertanyaan yang jurnal atau selain caption itu nggak ketumpuk gitu ya teman-teman. Jadi bisa terkait caption bisa langsung diobrolin aja di channel Caption Project gitu. Terus tadi udah kalau dapet tim, terus teman-teman bisa daftarkan ya anggota tim captionnya di formulir pendaftaran tim caption gitu sebelum 16 April. Jadi untuk rentangnya teman-teman bisa cek juga di timeline kalau pendaftaran tim caption masih dari tanggal 31 Maret sampai 16 April gitu. Dan untuk formulir atau link-link dokumen wadahan ini juga FYI udah kami cantumkan juga harusnya di dashboard, jadi bisa dicek juga sebelum kami kirimkan informasi lengkapnya. Kalau udah kepo gitu ya terkait pengen tahu detail lengkap dokumen-dokumen atau linknya, bisa dicek di dashboard di coding teman-teman. Terus yang kelima, itu kalau udah daftarin tim caption, ya itu teman-teman bisa nantikan email validasi tim captionnya ya. Jadi tadi udah dipaparin juga sama Kawintaria, aku mungkin izin ulas lagi supaya lebih jelas gitu ya. Kalau misalnya nanti itu teman-teman bakal dapat dua email validasi ya. Yang pertama itu kalau validasi pertama dari submission pertama teman-teman itu udah valid atau belum. Nah, tapi nanti setelahnya bakal ada email lagi untuk mengumumkan finalnya tim teman-teman tuh siapa aja, dan inilah orang-orang yang bakal bekerja bersama teman-teman di Caption Project gitu. Terus teman-teman bisa kalau udah dapat email pertama itu udah valid, udah aman, udah sesuai, itu teman-teman bisa langsung aja langsung mulai nyusun dokumen project plan-nya bersama teman-teman kelompok teman-teman gitu. Karena udah valid ya harusnya bisa lanjut tanpa perlu nunggu pengumuman gitu. Ya, link-link template-nya segalanya nanti kita akan cantumkan, kita infokan lagi setelah ini. Dan itu dia, untuk checklist pentingnya ada 5 ini bisa di pelan-pelan aja gitu dikerjakannya gitu ya, dengan sesama. Terus kalau misalnya ada pertanyaan terkait caption yang sekiranya mungkin kurang jelas atau misalnya baru terpikirkan gitu ya, mungkin sebenarnya kita kan ada diskusi hari ini, tapi baru terpikirkan setelah ini boleh untuk ditanyakan ke email ijak@student.facademy.id gitu ya teman-teman. Semoga udah cukup jelas ya. Oke, mungkin selanjutnya adalah sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu ada formulir presensi ya bagi teman-teman yang sudah hadir, bisa langsung untuk mengisi formulir presensinya yang ada di layar, bisa scan QR atau isi aja linknya, buka linknya di decoding.id/pijak presensi caption briefing gitu. Nah, pastikan untuk teman-teman akses menggunakan akun kredensial ya teman-teman yang ada cohort ID-nya, karena kalau nggak pakai kredensial nggak bakal bisa dibuka. Dan jangan untuk request akses ya teman-teman, pastikan untuk buka pakai kredensial gitu. Nah, karena harusnya ada bagian untuk ngasih bukti ya, teman-teman bisa lakukan pengambilan buktinya sekarang gitu ya, mumpung kita sesinya masih berlangsung gitu. Dan setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Udah ya, aman teman-teman? Udah dibuka QR-nya? Iya, udah di-scan QR-nya. Udah ya harusnya. Nanti kita oke, mungkin next kita ada diskusi dan tanya jawab. Mungkin itu aja dari aku dan Kak Wintari ya untuk sesi pemaparan caption briefingnya. Yang mau bertanya boleh. Oke, udah ada ya ternyata ketutup, dari Kak Naimatul Ulumiyah, ini dari Raisen. Boleh, silakan Kak Naimatul untuk on mic. Halo, Kak. Suaraku masuk belum ya sebelumnya? Dengar, Halo. Aman. masuk. Oke. Sebelumnya makasih ya Kak untuk kesempatan bertanyanya, dan aku minta maaf juga kalau mungkin pertanyaan ini terlalu cepat atau seharusnya itu dibahas di pertemuan berikutnya ya Kak. Kan kita disuruh nentuin nih, sebelumnya nentuin kelompok dan juga planning ya Kak. Nah, untuk planning kan kita butuh riset. Nah, untuk riset itu kita butuh brief ya Kak, proyeknya bakalan kayak gimana. Aku mau nanya nih, batasannya untuk ekspektasi dari capstone project ini sebenarnya kayak gimana sih Kak? Apakah kita diharapkan untuk membangun model dari nol, kayak mulai dari scraping data, pre-processing, bikin model, sampai deployment ke dalam produk, atau mungkin kita bisa cuma pakai implementasi ini, LLMS ya, sekarang kan banyak banget ya Kak, ke dalam sebuah produk yang udah jadi, kayak gitu Kak. Mungkin itu aja pertanyaan dari aku, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Naimatul. Panggilannya siapa nih Kak Naimatul? Oke, boleh langsung dijawab aja mungkin ya oleh Kak Wintari. Oke, aku lagi unmute kan. Oke. Jadi itu sebenarnya nanti kami bakal memberikan ini ya,
namanya playbook, teman-teman. Jadi eh, akan ada penjelasan di sana teman-teman itu perlu ngumpulin apa gitu ya. Cuman memang kan tadi ya udah diinfoin bahwa teman-teman itu setidaknya MVP gitu ya. Jadi nggak perlu yang jadi banget gimana, tapi setidaknya udah ada yang bisa teman-teman presentasikan gitu ya. Jadi nggak cuma prototipe aja. Nah, teman-teman nanti mungkin kita bakal share dulu terlebih dahulu ya si playbooknya kepada teman-teman. Nanti kalau misalkan pun ternyata dari teman-teman masih ada yang dibingungkan gitu ya, boleh banget buat ditanyain entah itu di Discord maupun di apa namanya maupun di email gitu. Nanti teman-teman setelah mendapatkan link playbooknya mungkin boleh di-share ke Haya link playbooknya buat teman-teman bisa cek-cek dulu. Nanti teman-teman bisa cek terus abis itu kalau misalkan emang masih ada yang belum jelas gitu ya, itu boleh banget buat tanyakan kembali ke kami. Itu sih mungkin untuk sekarang ya penjelasannya, cuman memang teman-teman di sini karena mungkin belum ada penjelasan detailnya gitu ya, harus buatnya seperti apa di slide ini, makanya teman-teman masih penasaran gitu kira-kira harus bikinnya sebagaimana ya. Nah, itu teman-teman bisa cek dulu di playbook. Oke, terima kasih Kak Wintari untuk jawabannya. Ya, untuk detailnya sebenarnya kita ada cantumkan juga di playbook dan teman-teman bisa coba akses di www.decoding.id/pijas capsule playbook gitu ya. Udah aku share juga di kolom komentar, atau teman-teman kalau misalnya mau cek keseluruhan dokumen terkait capstone juga bisa langsung akses di dashboardnya. Itu bisa langsung dilihat harusnya ya. Oke, itu ya semoga menjawab. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan susulan gitu, boleh banget untuk langsung ditanyakan lewat email kami ya supaya bisa terselesaikan gitu pertanyaannya. Oke, next-nya ada dari sebentar, dari Altaf. Boleh pada Altaf? Boleh di ask to unmute aja ke Haya. Oke, Tes, udah tes. bisa. Apakah terdengar suara saya, Aman, Kak? Masuk. aman. Jadi gini, Kak, saya izin bertanya untuk apa pembuatan kelompok ini. Kan kalau yang tadi saya lihat itu eh, untuk anggotanya sekitar 4 sampai 5 orang. Iya. Nah, terkhusus dari kampus saya ini kan total ada 6 peserta yang ikut mengikuti program pijak ini, Kak. Mm-mm. Nah, salah satu arahan dari dosen saya itu untuk bisa setim dengan apa satu kampus gitu, Kak. Apakah boleh untuk tim project capstone saya untuk beranggota 6 orang ini, Kak, dari kampus omongan saya dari Muhammadiyah Jakarta, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin boleh minta dari pihak dosennya gitu ya, nge-email langsung ke kami, menginformasikan bahwa memang dari sisi kampusnya itu mengharuskan untuk berenam itu satu kelompok. Nanti kamu gitu ya bisa minta tolong ke dosennya untuk mengirimkan email ke kami. Nanti apabila dari sisi dosennya sudah mengirimkan ke kami dan kami validasi bahwa emailnya benar dari dosennya, itu mungkin bisa kami pertimbangkan. Oke, terima kasih Kak Tari dan Kak Altaf. Udah terjawab ya? Udah aman berarti nanti minta informasikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini yang raise ada dari Kak Edo. Boleh Kak Edo, silakan. Udah bisa belum? Silakan di ask to unmute. Nah, udah harusnya. Suaranya Boleh kayaknya Kak nggak Edo? masuk ya. Iya, belum terdengar di aku suaranya. Halo, Nah, udah masuk. izin bertanyakan terkait pembentukan kelompok Kayaknya antara agak tim. jauh ya suaranya. Halo,
Halo. Iya, masih jauh suaranya. Agak kecil kayaknya suaranya. Oke, lewat chat aja katanya, Kak. Oke, mungkin sambil nunggu Kak Edo untuk bertanya, mungkin dari teman-teman di sini ada yang masih mau raise hand dan on mic langsung. Mumpung lagi tatap muka ya gitu, teman-teman. Sekiranya ada yang kurang jelas, terutama terkait paparan caption briefing yang kita paparin barusan gitu ya hari ini, boleh banget untuk langsung ditanyakan aja sekarang gitu. Dan jangan lupa juga untuk isi presensi ya, teman-teman. Tadi udah di-sharekan ya linknya harusnya, atau aku buka kelas samping dulu lagi. Silakan Oke. Dikri. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya mohon izin untuk bertanya. Untuk ketentuan kelompoknya itu kita harus sesuai kategori atau tidak ya? Misalkan umum dengan umum atau mahasiswa dengan mahasiswa. Terima kasih. Barangkali tadi saya tidak memperhatikan gitu ketika penjelasan. Oke, jadi kalau untuk kategori itu perlu ya, jadi yang umum dengan umum dan mahasiswa dengan mahasiswa, gitu. Baik, Sesuai yang sudah diumumkan tadi. baik, baik. Terima kasih Kak. Oke. Oke, itu dia ya untuk pertanyaan dari Kak Edo juga ya terkait pembentukan kelompok gitu ya. Apakah harus gabungan antara mahasiswa umum atau boleh full mahasiswa? Tadi udah disampaikan juga ya kalau untuk salah satu kriteria validasi kelompoknya itu adalah harus dari kategori yang sama ya teman-teman, dari umum dengan umum atau mahasiswa dengan mahasiswa. Itu teman-teman. Aman ya? Nah, paling cuman kan kemarin tuh sempat ada ya yang pindah kategori dari mahasiswa ke umum. Itu kan ID-nya masih APC ya. Nah, teman-teman yang pindah itu, nah teman-teman itu harusnya Discord-nya udah di-assign jadi umum, jadi bisa nyari rekan-rekan anggotanya yang umum. Seperti itu. Harusnya itu ya, Kak Haya udah divalidasi. Ya, betul. Oke. Jadi walaupun ID-nya masih APC, sebenarnya udah bisa join-nya APQ. Oke. Tuh ya, bisa digunakan aja untuk Discord-nya mungkin dari teman-teman lainnya ada yang mau bertanya atau udah jelas nih? Ada lagi Mungkin yang mau boleh raise hand? boleh lanjut aja ke pertanyaan di chat ya. Oke. Kalau udah nggak ada yang mau on mic dan raise hand gitu, kita lanjut ke pertanyaan di chat tadi ya. Oke, dari ini ada pertanyaan pertama dari pas waktu pemaparan sih ya terkait tim gitu ya. Tadi dari Kaya ini ada nanya, jadi dalam satu tim harus isinya semua umum gitu ya Kak? Oke, betul ya. Tadi kita udah informasikan lagi. Jadi untuk isinya 4 sampai 5 orang itu umum-umum, semua mahasiswa-mahasiswa semua gitu ya teman-teman. Itu terkait perkelompokan semoga udah jelas. Terus bentar aku scroll dulu. Oke, dari Kak Naimatul tadi ya sempat nanya juga terkait agak teknis ya, katanya terkait Kak ini dari scraping atau data mentah terus bikin model dan deploy jadi sebuah produk atau pakai LMS implementasi produk gitu aja Kak, bebas yang penting jadi produk dengan AI. Ini sebenarnya udah disampaikan juga nggak ya tadi? Maksudnya pertanyaannya berkaitan gitu kan ya, pas yang tadi pas on mic gitu ya, terkait detail atau boleh di-mention Kak Naimatul ini beda pertanyaannya atau sama ya? Tadi Sama tuh kok, Kak. terkait Cuma tadi oke, sama ya? belum Q&A. Oke. Ya, tapi kalau semisal nanti kita ada informasi lebih lanjut ya untuk terkait pertanyaan teknis yang teman-teman kasihin gitu dan belum bisa terjawab gitu di sesi caption briefing ini, nanti kita bakal cantumkan juga di deck atau PPT caption briefingnya, jadi teman-teman bisa cek jawabannya setelah ini ketika udah kita berikan ya decknya. Itu untuk pertanyaan dari Kak Naimatul. Oke, lalu ada dari Kak Hildan, katanya Kak nanti dapat free credits nggak untuk servis yang mau dipakai, misalnya computer engine dari GCP, GKE, dan sebagainya. Oke, terkait ini mungkin dari Kak Tari, apakah bisa bantu?
Sorry, boleh diulangi pertanyaannya? Oke, terkait free credits itu ada dapat nggak ya Kak buat servis yang mau dipakai misalnya kayak GCP, GKE, Computer Engine gitu-gitu? Oke, kalau dari sisi tim pijak sendiri tidak menyediakan ya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang ingin menggunakan trial ataupun teman-teman ingin effort lebih gitu ya. Nah, itu boleh dipersilakan masing-masing, cuman memang dari kami sendiri tidak menyediakan untuk kreditnya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Tari gitu ya, Dan berarti untuk free credits dari Tipijak saat ini belum menyediakan, tapi kalau teman-teman mau inisiatif gitu ya, mungkin biar lebih oke lagi gitu capstone project itu boleh banget gitu. Oke. Oke, ini ada dari Kak Fatia, untuk kriteria anggota kelompok itu boleh satu kampus atau regional Kak, atau bebas? Boleh, mungkin gimana Kak Tari? Oke, mungkin tadi sempat ada beberapa yang bingung ya, kayak kenapa ini tiba-tiba nyari domisili Bandung, Jakarta, Jogja, ataupun yang lain gitu ya. Itu sebenarnya bukan syarat dari tim pijak, jadi itu mungkin inisiatif dari teman-teman sekalian itu biar komunikasinya lebih lancar gitu ya, bisa langsung meet up ketemuan entah itu di kafe atau kayak gimana kerja bareng. Nah, jadi dari segi kami sendiri, kami tidak mewajibkan teman-teman dari segi regional ataupun kampus harus sama, tapi teman-teman itu dipersilakan kembali apakah memang teman-teman preferensi dari daerah yang sama atau enggak, itu dikembalikan lagi kepada teman-teman. Cuman tadi ada beberapa syarat ya, yang penting kesesuaian ID, jumlah anggotanya udah sesuai, terus juga kalau misalkan teman-teman itu apa namanya kategori ya umum atau mahasiswa sesuai, terus abis itu tadi berarti teman-teman itu kalau misalkan ada yang ke drop out berarti nanti bakal ada yang di input sama random ya sama tim pijak. Nah, itu perlu dicek-cek lagi aja sih. Kalau saran dari saya sih kalau dari program sebelumnya tuh biasanya di Discord suka ada yang share portofolio gitu ya, entah itu GitHub-nya atau kayak gimana, itu biar orang-orang bisa tahu kayak udah pernah ngerjain apa aja dan itu bisa jadi nilai tambah teman-teman buat dipilih sama yang lain kayak gitu. Just in case teman-teman belum dapet tim ya gitu. Oke, itu ya, untuk ketentuan regional nggak ada gitu ya jawabannya, jadi sebenarnya dibebaskan aja gitu, karena memang yang sekiranya memudahkan teman-teman mungkin lebih banyak preferensinya yang ketemuan offline gitu, tapi mungkin kalau misalnya tapi kalau memang ada prefer yang online itu juga nggak masalah gitu, dari teman-teman berjauhan nggak harus offline, itu juga it's okay gitu, itu dibebaskan. Cuman yang perlu dipenuhi adalah tadi yang untuk lebih ke kategorinya gitu ya, dan untuk kategori lainnya teman-teman bisa cek lagi nanti setelah ini. Gitu untuk pertanyaan kriteria anggota kelompok gitu ya. Semoga menjawab ya Fatia. Lalu ada dari Kak Willian. Katanya Kak, berarti MVP dalam bentuk software atau model AI, berarti MVP-nya dalam bentuk software atau model AI atau ML atau malah nggak dibatasin. Oke, mungkin ini udah cukup teknis ya dari Kak Tari, mungkin bisa dibantu? Oke, terkait dengan pertanyaan teknis sendiri nanti kami akan kumpulkan ya teman-teman. Nanti juga biasanya deck itu kan kami berikan sekitar H+1 sampai H+2 ya. Nanti kami kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nanti pas di deck itu nanti di akhir decknya itu bakal ada halaman kayak pertanyaan yang belum terjawab. Itu nanti bakal dijawab di sana. Jadi nanti Kak Haya bakal catat gitu ya apa aja pertanyaan yang belum terjawab. Nanti dibantu bakal diupdate di akhir slide. Sip, notat Kak Wintari. Tuh teman-teman, berarti dari Kak William nanti kita akan lampirkan jawaban lebih lengkapnya setelah ini ya di deck-nya. Jangan lupa untuk dicek ketika sudah dibagikan. Itu untuk dari Kak William. Lalu ada pertanyaan dari Kak Sally. Katanya untuk penilaian capstone project ini apakah nanti penilaian per kelompok aja atau nanti ada penilaian individu juga Kak? Boleh ya mungkin dari Kak Tari. Oke, jadi penilaian ini sebenarnya bakal dibahasnya itu di capstone briefing selanjutnya. Cuma mungkin teman-teman di sini ada yang penasaran, jadi nanti kita ada 2 jenis penilaian, ada individu sama ada grup. Jadi mayoritas atau lebih banyak persentasenya itu berdasarkan dari grup. Nanti beberapa nilainya itu bakal diambil dari individunya, di mana kemungkinan dalam satu grup itu akan ada
nilai yang berbeda. Jadi teman-teman jangan kaget kalau misalkan, kok si A lebih tinggi nilainya daripada saya, padahal kami sama-sama kelompoknya. Nah, itu kemungkinan dari nilai individu teman-teman tidak memenuhi, tidak selengkap, tidak seaktif temen yang satunya lagi, makanya nilainya itu bisa berbeda. Nanti detailnya bakal ada diinfoin di capstone briefing berikutnya, jadi ditunggu aja. Dan di sekarang itu bisa dimaksimalkan dan selalu aktif aja ketika mengerjakan capstone-nya. Oke, itu dia ya. Terima kasih Kak Tari jawabannya. Betul, untuk penilaiannya sebenarnya kita udah ada cantumkan juga di capstone playbook-nya. Teman-teman bisa cek kalau terkait penilaian itu dua-duanya ada gitu ya, mau individu dan juga tim. Jadi meskipun berkelompok gitu ya, tetap ada ya penilaian individunya dari kontribusi teman-teman. Terus tadi kan ada juga ya feedback 360 itu bakal lihat juga dari situ. Bisa dicek lagi untuk rinciannya di capstone playbook-nya ya teman-teman. Oke. Itu dari Kak Selly, terus ada dari Kak Viola pertanyaannya, katanya, karena tadi Kakaknya bilang EMA 4 yang harus dipenuhi itu hanya tentang progress capstone project. Jadi bagaimana untuk course belajar fundamental deep learning dan membangun sistem machine learning? Apakah 2 course ini ada deadline EMA-nya atau tidak ada? Itu terkait MA boleh mungkin dari Kak Tari? Oke, jadi untuk 2 kelas tersebut tidak masuk ke dalam syarat MA 4 ya. Jadi teman-teman di MA 4 ini memang difokuskan untuk capstone saja. Kenapa kami memberikan demikian? Untuk meringankan teman-teman. Karena kami tahu kelas fundamental deep learning dan juga kelas membangun sistem machine learning itu jauh lebih sulit dibandingkan kelas machine learning untuk pemula. Jadi kami berikan kesempatan untuk teman-teman agar tetap aktif saja capstone-nya. Tapi perlu diperhatikan teman-teman, 2 kelas tersebut kalau teman-teman tidak sesuai dengan timeline, teman-teman akan mendapatkan pengurangan nilai sesuai dengan dokumen sistem penilaian. Jadi teman-teman walaupun tidak masuk mandatory achievement yang keempat, tidak masuk dropout, itu teman-teman tetap akan mendapatkan pengurangan nilai. Apa jadinya kalau misalkan teman-teman tidak lulus sampai akhir program gitu ya, teman-teman udah lulus mandatory achievement 3, sudah lulus mandatory achievement 4, tapi ternyata teman-teman tidak bisa meluluskan kelas fundamental deep learning maupun kelas membangun sistem machine learning. Nah, berarti teman-teman tidak akan mendapatkan sertifikat dan tentunya teman-teman tidak lulus program pijak, which is teman-teman tidak akan mendapatkan sertifikat gitu ya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan lagi, walaupun memang 2 kelas tersebut tidak masuk ke syarat mandatory achievement, bukan berarti teman-teman melewatkan begitu saja kelasnya. Seperti itu. Jadi teman-teman pastiin selalu selesaikan seluruh kelas tepat waktu agar tidak mendapatkan pengurangan nilai. Oke, itu dia ya. Terima kasih Kak Wintari. Betul untuk tadinya penyelesaian kelas setelah ML pemula gitu, nggak ada di MA 4, apakah ada deadline-nya itu tetap ada ya teman-teman bisa dicek di timeline-nya meskipun nggak ada di MA 4, tapi untuk syarat kelulusan program teman-teman juga harus menyelesaikan seluruh course yang ada di program pijak. Jadi bisa diselesaikan tepat waktu gitu supaya nggak dapat pengurangan nilai. Gitu ya Kak Viola. Semoga menjawab. Next kita masuk ke pertanyaan dari Kak Sobahus. Izin bertanya Kak, kalau aku ada miss dengerin Zoom, project-nya nanti bakal ada FE atau BEK atau modelnya saja Kak? Oke, mungkin boleh dibantu oleh Kak Tari? Oke, ini juga termasuk teknis ya teman-teman, nanti akan kami bantu jawab melalui akhir deck waktu di-share deck-nya. Jadi nanti kami coba konsultasikan terlebih dahulu ke tim terkait, karena memang di sini kami membantu dari segi penyampaian materi ya teman-teman, cuman dari segi teknisnya sebenarnya ada tim terpisah, jadi mohon pengertiannya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman kesel ya, karena dari sisi saya maupun Kak Haya belum bisa langsung menjawab pertanyaan teman-teman, tapi kami akan langsung bertanya juga ke tim terkait, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Nanti kami pasti akan jawab. Yes, betul. Untuk Kak Sobahus boleh dicek kembali nanti ya jawabannya setelah sesinya di deck yang akan kita berikan nanti. Oke, lalu ada selanjutnya pertanyaan dari Kak Shelo. Oke, ini teknis juga sebenarnya. Untuk dataset yang digunakan untuk melatih model AI-nya, kita cari sendiri atau disediakan oleh decoding. Untuk ini sama ya Kak, berarti kurang lebih karena teknis ya?
Atau enggak sebenarnya beberapa detail tuh udah ada di playbook. Teman-teman bisa coba cek dulu di playbook, tapi kalau misalkan emang ternyata di playbook belum terjawab, teman-teman bisa tanyakan kembali via email maupun via Discord. Salah satu aja ya, jangan spam. Ya, selain nunggu jawaban mungkin lewat deck teman-teman, selain sesi saat ini juga teman-teman bisa ajukan pertanyaannya lewat email. Jadi, jangan khawatir, kita bakal tetap jawab gitu semuanya pertanyaannya. Tapi untuk sekarang mungkin untuk sesi kali ini kita, bakal mainly jawab terkait, yang memang dipaparin gitu ya untuk hari ini. Apakah teman-teman sudah paham terkait, pembuatan kelompok dan mungkin overflow dari Capstone Project secara umum gitu. Untuk detail-detailnya nanti kita akan ulas di Capstone briefing selanjutnya atau, lewat deck yang kita share dulu ke timnya gitu. Oke, gitu ya. Lalu dari Kak Akil, untuk kesesuaian ID itu gimana maksudnya ya? Mungkin lebih ke kategori ya maksudnya untuk kesesuaian ID, sesuai kategori Capstone Project, timnya itu yang APC itu yang mahasiswa dan APK itu untuk yang umum gitu ya, untuk, mengidentifikasi mungkin yang tahu umum dari mana, mahasiswa dari mana, bisa dicek dari situ atau dari role Discord-nya gitu ya, teman-teman bisa cek Dan langsung. juga mungkin saya izin nambahin ya, Kak Haya. Jadi kesesuaian ID itu adalah ketika teman-teman, submit itu kan hanya perwakilan ya yang submit. Jadi, pastiin ketika submit itu ID-nya tidak ada yang typo. Kan ini ID teman-teman agak panjang ya, bukan agak tapi sangat amat panjang. Nah, takutnya nih ada kurang satu atau misalkan kelebihan atau angkanya salah gitu ya. Jadi biasanya sih saran saya ketika salah satu temannya mau submit itu di-share screen. Jadi teman-teman yang lain itu bisa sambil nge-cross check apakah udah sesuai ID-nya atau enggak. Gitu. Yes. Oke, terima kasih tambahannya Kak Tari. Betul, mungkin lebih kesesuaian tanpa typo ya, karena banyak angka, huruf gitu. Sering terjadi bahwa kayak kalau misalnya pas presensi gitu ya, kalau teman-teman ada yang kemarin pas orientasi udah ngisi presensi, tapi kok kecatatnya absen gitu. Ternyata pas dicek tuh emang ada typo di court ID-nya, makanya nggak kedetek gitu. Jadi harapannya supaya nggak terulang gitu atau kendala kayak gitu nggak terjadi lagi, teman-teman bisa pastikan udah ngisi court ID-nya dengan baik dan benar gitu. Mungkin kita sarankan untuk langsung disalin aja dari emailnya Kak, atau dari dokumen LOA-nya Kak gitu, udah kita kirimin supaya nggak salah gitu kan. Sayang ya kalau misalnya udah harusnya udah benar gitu, tapi karena typo, cuma gara-gara typo jadi nggak valid gitu kelompoknya. Gitu, bisa diperhatikan ya teman-teman. Itu untuk kesesuaian ID. Lalu ada pertanyaan dari Kak Ilham, kalau sampai akhir batas penentuan kelompok nih Kak, belum dapat kelompok itu gimana ya Kak? Oke, boleh mungkin dari Kak Tari. Oke, kalau misalkan teman-teman belum dapat kelompok, itu kemungkinan akan kami random ya. Jadi, randomnya itu berdasarkan apa? Biasanya sih berdasarkan tentu tadi kategori ya, kategorinya teman-teman apa. Terus habis itu, eee, berdasarkan progres. Misalkan teman-teman AS, pasti akan kami gabung lagi sama yang AS. IS kami gabung lagi sama IS. Kalau teman-teman ada di lagging behind, kemungkinan kami akan satukan dengan yang sama-sama lagging behind. Jadi pastiin aja teman-teman jangan mau di random, teman-teman submit, teman-teman progresnya bagus biar ketemu lagi sama teman-teman yang bagus lainnya gitu. Oke, thank you Kak Tari. Ya itu ya berarti kalau apa ya berarti ya make sure aja teman-teman karena timeline cukup panjang ya sebenarnya masih sampai tanggal 16 gitu, bisa dicari dulu kelompoknya mungkin karena kita memberikan kebebasan gitu ya bagi teman-teman untuk mempermudah teman-teman, misalnya mau satu domisili kah gitu atau satu univ kah, ini kita bebaskan gitu ya, bisa dilakukan sekarang. Tapi kalau misalnya sampai batas deadline pendaftaran Capstone belum ada, nanti kan kita random berdasarkan tadi ya kategori dan juga progres kelasnya gitu. Oke, semoga menjawab ya dari Kak Ilham tadi ya. Oke, next pertanyaan dari Kak Fauzan. Halo Kak, izin bertanya. Katanya kebetulan ada teman saya dari univ yang sama, sekitar 5 orang. Tetapi ada 3 orang itu beda program. Jadi gini Kak, intinya apakah teman satu univ tetap beda platform antara Pijak dan DBS Foundation bisa satu kelompok capstone? Boleh mungkin dari Kak Tari? Tidak boleh, beda program, beda tema, beda case ya teman-teman. Jadi tidak diperbolehkan, apalagi kayak beda learning path juga gitu ya, beda ketentuan, beda banget. Jadi beda tim juga yang ngerjain, nanti bingung juga nilainya diambil dari mana ya. Jadi teman-teman
Bukan sebisa mungkin, malah emang wajib hukumnya untuk satu program yang sama ya. Kalau misalkan emang dari segi kampusnya maunya emang satu kelompok tuh hanya satu kampus saja gitu ya. Itu bisa dari dosennya yang menghubungi langsung ke kami, biar kami yang coba konsolidasikan dengan kampusnya seperti itu. Oke, gitu ya Kak Fauzan. Kalau beda program itu tidak diperbolehkan ya teman-teman, karena ya dari program aja beda gitu, dan mungkin ada meskipun sama-sama dari program decoding gitu, tapi pasti kan ada tadi ya, misal perbedaan loading pad kah, atau mungkin mekanismenya kah, penilaiannya gitu, itu juga pasti ada gitu yang berbeda, jadi tidak diperbolehkan untuk satu caption dengan dari kelompok program beasiswa lainnya. Gitu ya, untuk Kak Fauzan. Oke, next-nya masih ada lagi nggak ya? Oke. Jumlah kelompok berapa orang? Tadi udah dicantumin juga 4 sampai 5 orang ya teman-teman. Bebas, mau 4 aja boleh, mau 5 boleh, lebih nggak boleh ya, nanti nggak valid nanti kelompoknya. Bisa ikutin aja sebaik mungkin gitu instruksi yang kita berikan di hari ini ya teman-teman. Tadi, apa lagi ya? Oh, dari Kak Robil, ini terkait kelas ya. Apakah ada kelas lagi kakak butuh untuk isi check-in aja, Kak Tari? Oh, oke. Ini berarti kelasnya udah habis ya. Maksudnya kelas-kelasnya udah lulus semua ya. Itu harusnya sih tetap bisa diisi ya daily check-in-nya, cuman memang bisa diisinya dengan apa, saya habis mengikuti sesi ILT misalkan, atau saya mengerjakan capstone project bagian apa, nah itu bisa diisi seperti itu. Harusnya sih daily check-in sekarang sudah tidak bergantung dengan kelas, jadi kalau misalkan emang terkendala nggak bisa ngisi daily check-in sama sekali, itu bisa hubungi kami via email biar bisa kami bantu cek. Ya, itu ya. Terima kasih Kak Tari jawabannya. Wah, berarti ini udah beres semua kah Kak Robel kelasnya, sampai nggak tahu mungkin di daily check-in mau isi apa gitu. Karena udah semua kelasnya, mungkin bisa diisi tadi ya, kayak misalnya ngisi apa, hadir ILT, atau misalnya hadir capstone project, atau nge-review materi gitu. Karena udah tadi ya, sekarang kan udah update ya teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu infonya kalau ya check-in nggak terbatas untuk penyelesaian kelas yang udah diselesaikan, tapi bisa kelas mana aja teman-teman bisa akses untuk ngisi daily check-in-nya. Jadi usah nggak jadi kendala, tapi kalau ada kendala bisa kirimkan email aja biar kami bantu. Itu ya untuk Kak Robil. Lalu, oke, ini ada lagi yang mau bertanya, atau ini pada masih berusaha mencari kelompok ya kayaknya. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya, mau on mic lagi mungkin, atau ya raise hand biar ngobrol langsung. Mungkin lebih apa ya, lebih enak lah ngomong langsung gitu, kalau daripada diketik itu boleh banget untuk raise hand aja. Mumpung kita lagi tatap muka ya teman-teman, dan bisa langsung dijawab. Ada lagi mungkin teman-teman? Oke. Untuk presensinya juga jangan lupa ya teman-teman. Nih masih aku ini share screen kan ya? Ya, boleh dicek dong Kak Haya udah berapa yang ngisi presensi? Oh iya, bentar. Boleh dong mungkin sambil aku cek reaction siapa aja yang udah ngisi presensi, udah semua belum nih? Boleh reactionnya? Sama teman-teman, tadi saya lihat ya di capstone diskusi yang mahasiswa, itu teman-teman udah banyak yang nge-share grup terpisah ya dari channelnya Pijak Official. Jadi teman-teman harapannya tidak ada menyebarkan informasi yang salah di sana. Ya, kalau misalkan memang ternyata ada informasi yang tidak sesuai dengan informasi yang kami berikan dan terdeteksi dari dari grup yang unofficial itu, kemungkinan nilai soft skill teman-teman akan dikurangi, teman-teman. Jadi, harapannya nggak masalah teman-teman membuat grup di luar gitu ya, cuman kalau misalkan terdeteksi ada informasi yang tidak sesuai, yang bukan tim pijak informasikan terus teman-teman percaya, itu berarti teman-teman kemungkinan akan mendapatkan pengurangan nilai. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai teman-teman menyalahgunakan grup di luar Discord yang sudah kami buatkan. Oke? Paham ya teman-teman semua? Apalagi yang tadi udah join-join, boleh dong reaction yang mungkin udah join-join atau takut nih pada reaction. Oke, aman ya. Jangan sampai aneh-aneh. Oke? Oke.
beragam nih ya Kak reaction-nya, ada yang emot nangis, ada yang ya macam-macam. Oke, ya betul banget kata ya mungkin kalau teman-teman ingat ya pernah kita sampaikan juga ya pas tech brief atau di court guide juga ya ada terkait untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak benar, tidak informasi atau penyalahgunakan fasilitas dari program pijak gitu ya dari decoding ini atau soft skill nanti dikurangin ya nilainya. Itu ya mohon diperhatikan teman-teman. Oke, oh ya aku mau ini ya update untuk yang udah ngisi presensi ada berapa orang di sini tercatat baru ada 475 orang yang ngisi presensi. Oke, masih bertambah lagi kawin tari ternyata dari tadi ya total kayaknya ada hampir 500 ada yang 490 yang hadir. Mungkin bisa ya teman-teman yang masih belum ngisi sekarang juga masih bisa nge-screenshot gitu ya untuk ngisi presensinya, jangan sampai kelupaan. Karena kalau nggak nanti teman-teman bakal tercatat nggak hadir ya di sesi capstone briefing hari ini. Gitu, bisa di make sure untuk ngisi. Pakai akun kredensialnya jangan lupa. Udah semua di sini udah berkurang sih yang hadir. Oke, mungkin masih ada waktu cukup lama ya, karena kita masih open sampai jam 4 sebenarnya. Mungkin dari teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik Teman-teman di lewat sini chat? jangan ini ya, jangan pasrah mau ikut gacha ya teman-teman. Harapannya teman-teman di sini bisa semangat. Kalau misalkan gak ada yang ngerekrut, teman-teman lah yang ngerekrut teman-teman lainnya ya. Jangan sampai teman-teman nunggu orang ngerekrut, tapi teman-teman juga nggak kenalan, diem-diem aja gimana orang mau ngerekrut kalian. Ya, kalian bisa juga kayak nyari, kayak misalkan teman-teman butuh ketentuan apa aja, kebisaannya apa aja. Nah, teman-teman tuh yang nyari, ada yang mau join saya nggak? Misalkan kayak gitu. Jadi jangan sampai nunggu orang yang apa namanya ngenyolek teman-teman gitu. Nggak ada yang kenal kak, aku introvert. Dikira saya ekstrovert. Saya juga introvert teman-teman, tapi ya harus menyesuaikan ya teman-teman. Kayak walaupun introvert tetap harus bisa bersosialisasi dengan yang lainnya, belajar karena nanti di pekerjaan pasti harus lebih-lebih lagi kita bersosialisasi dengan orang lain. Mungkin itu ada yang resen Kak Haya? Oke, ya. Ada yang resen dari Kak Hafiz Satria, boleh silakan Kak Hafiz. Kak, izin bertanya, Kak. Itu semua kelas di decoding harus diselesaikan semua, Kak? Iya, oke. Oke, ini pertanyaannya itu apakah diselesaikannya sesuai timeline atau maksudnya diselesaikan sampai akhir program atau gimana ya kalau boleh tahu? Soalnya kan kelas ini kalau nggak salah di 7 April sudah kadaluarsa. Hmm, Nah, jadi sampai 7 April itu harus diselesaikan atau kalau nggak nggak apa nggak terselesaikan apakah nggak lolos mandatory, Kak? Atau nah, bagaimana? pertanyaan buat Hafiz, udah dibaca belum syarat-syarat lolos MA3-nya? Belum, Kak. Nah, dibaca dulu mending. Sama sebenarnya di Discord itu udah sempet banyaknya nanya ya, apakah memang semua kelas itu harus diselesaikan di 7 April atau enggak. Sebenarnya kan itu adalah deadline mandatory achievement 3 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ternyata lolos mandatory achievement 3, itu nanti tokennya bakal kami perpanjang gitu hingga deadline mandatory achievement yang keempat. Terus kalau misalkan di mandatory achievement yang keempat itu lolos, nanti kami akan perpanjang tokennya hingga deadline mandatory achievement yang kelima. Jadi Hafiz maupun teman-teman yang lain bisa banget cek syarat mandatory achievement di pijak apa di coding.id/pijak strip MA itu ada syarat-syarat mandatory achievement di sana. Dan juga teman-teman juga bisa cek status MA teman-teman per saat ini itu di coding.id/pijak strip status ya, status peserta atau apa ya, Kahaya. Nah, itu juga ada di Discord sebenarnya Hafiz, jadi bisa dicek di sana apakah sebenarnya Hafiz ini udah aman untuk syarat-syarat mandatory achievement yang ketiga atau belum. Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke. Okay. Oke.
gitu ya, untuk mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, dapat email notifikasi mungkin ya untuk bisa menyelesaikan semua kelas 1 di 7 April gitu. Bisa dicek lagi untuk target EMA-nya tuh mana aja sih sebenarnya kelas yang harus diselesaikan di 7 April gitu ya. Itu semua informasi udah ada kita cantumkan ya di MA, di court guide, di semua dokumen harus ada, jadi teman-teman bisa cek lagi untuk lebih pastinya ya. Tuh. Oke, next ada yang raise lagi dari sebentar. Sorry. Dari kok nggak muncul dari aku? Oke, dari Kak Muhammad Gilang, boleh. Silakan. Halo, halo, apa suara saya kedengar? Aman. Oke. Baik, Kak, ingin bertanya untuk datasetnya itu apakah akan disediakan atau kita yang mencari nanti sesuai temanya dari Kaggle atau mungkin dari apa, Kak, gitu. Terima kasih, Kak. Oke, mungkin langsung dijawab aja ya. Sebenarnya ini ada ya, di Capstone Playbook itu kalau di search dataset itu pertama ada, peserta boleh menggunakan dataset dari Kaggle, Satu Data Indonesia, Google Research Dataset, Google Cloud Public Dataset, atau platform lain yang relevan dengan proyek. Tapi perlu cantumkan kutipan sumber dengan benar untuk setiap dataset atau referensi yang digunakan. Disarankan menggunakan perangkat lunak atau library sumber terbuka. Penggunaan AutoML tidak diperbolehkan untuk tim atau anggota machine learning. Maksudnya untuk tim atau tim ya, untuk tim. Oke, itu sih jawabannya. Apakah cukup membantu? Baik, Kak, cukup membantu, Kak. Terima kasih, Kak. Siap. Oke, terima kasih Kak Muhammad Gilang dan Kak Wintari. Udah nggak ada yang raise hand lagi ya, berarti kita balik lagi mungkin ke chat. Tadi kayaknya ada yang nanya, ada dari Ibrahim. Oke, ini kurang lebih sama ternyata. Bagaimana kebijakan terkait dataset? Apakah dataset wajib dicari sendiri secara open source, melakukan scraping mandiri, atau ada dataset privat yang akan disediakan? Oke, berkaitan ya, berarti sama pertanyaan sebelumnya ya harusnya. Jadi bisa dicek aja di Capstone Playbook-nya gitu. Terkait dataset ini harusnya udah ada ya infonya. Gitu ya. Semoga menjawab ya Ibrahim. Lalu ada dari Kak Galih. Oke, ini terkait menghubungi tim pijak, boleh menggunakan email pijak atau decoding ya? Oke, kalau mau nanya ke email kita, ke email tim pijak, itu kami sarankan untuk menggunakan email pijak atau email kredensial teman-teman ya, yang ada court ID-nya, supaya memudahkan gitu ya, untuk mengidentifikasi teman-teman ini beneran peserta pijak loh, gitu loh, udah ada court ID-nya gitu, dan kita bisa lebih cepat gitu untuk menyampaikan, atau misalnya kayak ada kendala apa gitu ya, perlu kita track lebih lanjut itu kan lebih mudah ya kalau udah tercantum court ID teman-teman gitu, dan kita lebih mudah untuk menjawab pertanyaan teman-teman lewat email. Itu ya Kak Galih. Oke, lalu ada dari Kak Radivia. Oke, katanya sorry Kak, mungkin tadi udah ada yang nanya untuk proyeknya based on web atau mobile atau model produk saja Kak. Oke, boleh Kak Tari, ini teknis juga ya Kak berarti. Betul, teknis juga nanti kami bantu jawab di akhir slide setelah dibagikan slide-nya ya. Oke, ya berarti Kak Raditya boleh dicek kembali ya nanti slide deck-nya, nanti kita akan cantumkan di slide terakhir ya, isinya ada rangkuman dari pertanyaan teman-teman sampaikan gitu ya, lewat chat terutama, nanti kita akan recap kembali gitu, tiap pertanyaan dan jawabannya, jadi setelah sesinya selesai dan teman-teman butuh jawabannya gitu, nanti bisa dicek lagi deck-nya. Gitu, ada lagi mungkin yang mau bertanya, kita cek. Oke, ada lagi dari Kak Shelo, kayaknya teknis nih ya. Kalau misalnya udah mentok nyari di berbagai sumber valid kayak Kaggle, Scraping, dan lain-lain, tapi ternyata belum cukup atau tidak ada yang sesuai, boleh buat database-nya generated dari AI nggak ya? Gimana nih Kak Tari? Oke, itu juga termasuk teknis. Jadi teman-teman Oke, akan kami tanyakan dulu ya ke tim terkait. Nanti kalau misalkan udah ada jawabannya akan kami informasikan kepada teman-teman. oke, bisa ditunggu ya jawabannya teman-teman. Oke, tadi kan sempat bahas EMA 3 mungkin ya. Apa aja, bentar, tadi udah aku share juga, Kak Tari sempat nyinggung terkait status kepesertaan teman-teman gitu ya. Itu bisa teman-teman cek status kewawasan teman-teman di EMA 3 ini yang deadline-nya minggu depan, ya di 7 April. Wah, udah seminggu lagi nih berarti teman-teman. Kayak untuk persyaratannya, dari attendance, dari kelas, dari kehadiran, dari assignment gitu. Teman-teman untuk lebih lanjutnya bisa cek. Nah, ini udah ada yang share nih ya linknya oleh Rian, di-share teman-teman bisa cek status teman-teman udah lolos apa belumnya di decoding.id/pijak strip status peserta.
gitu ya, buat mungkin supaya ya lebih transparan gitu buat teman-teman, kira-kira aku yang sebenarnya udah aman belum sih di MA 3, aku lolos dari drop out nggak sih gitu. Bisa teman-teman cek di situ dan juga di dokumen MA-nya gitu ya. Itu terkait EMA karena tadi sempat disampaikan juga ya kalau misalnya kan sekarang teman-teman udah bisa untuk daftar tim caption nih, tapi deadline EMA masih di minggu depan gitu. Nah kalau misalnya udah daftar kelompok tapi ada yang ternyata amit-amit gitu ya, ada teman yang nggak lolos EMA jadi perlu di drop out, itu nanti kita akan rombak lagi gitu, kelompoknya bakal di-assign secara random lagi nanti oleh tim pijak gitu. Jadi make sure kalau misalnya udah punya kelompok gitu ya make sure teman-temannya saling reminder lah gitu ya. Udah pada beres belum nih deadline syarat EMA-nya gitu, target-targetnya udah terpenuhi apa belum gitu, bisa saling cross check gitu. Apa nih temennya yang mungkin yang belum terpenuhi terus bisa saling bantu gitu mungkinnya supaya ya project caption-nya lebih lancar gitu ya, karena nggak mau kan ya pasti ya ada tim yang berkurang atau dapat orang yang mungkin di random gitu mungkin gitu. Jadi bisa di measure aja untuk jangan lupa untuk menyelesaikan seluruh target MA 3-nya ya teman-teman, deadline-nya ada di minggu depan. Jangan sampai terlewat. Kalau teman-teman masih mau lanjut tentu ya, aku juga pengen sih teman-teman semuanya di sini bisa lulus gitu ya program pijak sampai akhir gitu harapannya. Jadi tolong dipenuhi semua MA-nya dan capstone project-nya dilakukan dengan baik gitu. Oke, ada yang bertanya lagi ternyata ya dari Kak Alvin, boleh kepada Kak Alvin? Ya. Permisi Kak, izin bertanya. Ini saya bertanya terkait dengan target status mandatory achievement 3 Kak. Itu lebih tepatnya ke status feedback ILT-nya Kak. Itu. Nah, di status feedback ILT itu kan itu minimal kita tuh ngisi 2 dari ILT ya Kak. Kehadiran ILT Ya, atau 2 dari ketika 3. 2 2 dari dari 3 ya Pak. 3 ALT yang masuk ke syarat MA 3-nya. Yang Eh, kayak attendance. Semisal yang satu itu nggak ngisi dan dinyatakan belum lolos, tapi keduanya itu diisi, berarti masih aman ya Kak? Aman, karena kan 2 dari 3, cuman kalau attendance, kalau kehadiran itu wajib 3-3-nya. Jadi kalau misalkan ada kehadiran yang salah satu bolong, itu harus digantikan dengan abstrak. Siap Kak, cukup dipahami. Terima kasih banyak Kak. Oke. Oke, terima kasih Kak Tari dan Kak Alvin ya, udah membahas ke MA nih jadinya ya, nggak apa-apa. Karena ya ini menentukan ya MA ini supaya teman-teman bisa lanjut di capstone project gitu. It's okay kalau teman-teman ada yang mau nanya terkait MA, kalau misalnya udah nggak ada yang mau nanya lagi tentang capstone, mau nanya tentang MA tuh boleh. Tadi ya terkait feedback itu ada minimalnya ya, 2 dari 3 sesi yang udah dihadiri. Jadi kalau misalnya udah dihadiri 2 doang, dari 3 itu nggak apa-apa. Tapi tetap kami encourage tentunya lebih baik kalau teman-teman full dong ya gitu untuk ngisi feedback-nya gitu. Supaya ya tim tahu lah feedback apa plus minusnya gitu dari sesi LT yang dihadiri gitu. Oke, ada lagi dari Kak Ananda ya, Raisen. Boleh Kak Ananda. Suara saya masuk. Aman. Izin bertanya Kak, untuk saya pernah ada terlewat sesi daily apa, check-in. Nah itu apakah ada yang harus saya lakukan untuk menutupi kelupaan itu Kak, kayak bikin abstrak atau apa? Oke, jadi kalau misalkan ada daily check-in yang terlewat, itu sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk daily check-in selanjutnya, itu jangan sampai ada yang terlewat lagi. Nanti, sebelum mandatory achievement 5 itu kami akan, menginformasikan kepada teman-teman apakah lolos dari segi daily check-in atau enggak. Kalau misalnya ternyata teman-teman nggak lolos, itu teman-teman bisa mengajukan sejenis banding atau teman-teman memberikan informasi kepada kami kenapa teman-teman daily check-in-nya tidak terfulfill. Apabila memang ternyata alasan teman-teman dapat kami pahami, dapat kami terima, itu teman-teman bisa lolos di MA 5. Cuman kalau misalkan ternyata teman-teman tidak mengajukan banding, itu tentunya teman-teman tidak akan mendapatkan sertifikat maupun lulus. Atau misalkan teman-teman banding tapi ternyata alasannya karena saya males, Kak. Nah, itu berarti teman-teman juga tidak akan mendapatkan sertifikat seperti itu. Jadi teman-teman pastiin mumpung sekarang masih ada sekitar setengah perjalanan lagi program pijak, teman-teman bisa isi semuanya full ya untuk daily check ini jangan sampai ada yang terlewat.
Teman-teman cukup diisi di pagi atau di sore hari atau mungkin malam hari setelah teman-teman belajar gitu ya. Teman-teman ngisinya setiap kapan, setiap di weekday, hari libur nasional itu tidak perlu diisi atau Sabtu Minggu itu tidak perlu diisi. Jadi teman-teman bisa isi Senin sampai Jumat, cuman kalau cuti bersama itu tidak termasuk libur, kecuali kemarin ya, sempat ada 1 minggu libur di timeline, itu teman-teman tidak perlu diisi si daily check-in-nya. Dan daily check-in dan strike itu berbeda. Kalau strike itu kami mengopsional, teman-teman opsional untuk strike, tapi kalau daily check-in itu wajib. Oke, itu ya Kak Ananda, semoga terjawab. Terima kasih juga Kak Tari, ini merupakan salah satu top ask question sih sebenarnya ya. Dari teman-teman, aku lihat cukup banyak gitu yang terlewat di daily check-in dan bertanya gitu, apakah ada tugas pengganti Kak, atau gimana untuk memperbaiki kehadiran dari pengisian daily check-in gitu. Nah, untuk daily check-in ini, nggak untuk sekarang gitu ya, kalau misalnya teman-teman terlewat itu, pastikan aja untuk bisa mengisi mulai besok dan seterusnya gitu tiap hari tanpa terlewat gitu secara rutin, kecuali tadi ya di hari libur atau tanggal merah gitu. Tapi kalau misalnya kelulusan teman-teman di bagian dari check-in ini bakal kita cek lagi nanti ya setelah di akhir nanti untuk bisa banding, ataupun kita bakal lihat dari isian dari check-in teman-teman tuh beneran belajar nggak gitu, atau apa sih dari hasil refleksinya, kita nanti bakal pertimbangkan dari situ. Itu terkait dari check-in ya. Itu semoga menjawab. Lalu oke. Ini ya teman-teman, aku share screen terkait dengan status peserta. Mungkin ini lebih ke capstone briefing, tapi teman-teman kepo juga terkait dengan mandatory achievement ya. Nggak masalah berhubung kita nggak ada sesi team meeting dan waktu masih bisa. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan emang masih ada yang mau bertanya, itu boleh. Ini ya teman-teman, di sini ada status peserta, status MA2 harusnya udah kelewat, jadi nggak perlu. Nah, ini status MA3, teman-teman bisa cek berdasarkan ID. ID ini belakangnya harusnya unik, jadi nggak bakal ada yang sama, teman-teman. Terus juga ada semua syarat-syaratnya. Ini kenapa technical 3 belum ada, karena memang sesinya di minggu ini, jadi baru akan terupdate di Senin minggu depan. Seperti itu, jadi pastikan memang teman-teman hadir menggunakan email @student.devacademy.id, on cam, tidak ada yang terlewat sesinya. Kalau misalkan emang teman-teman ternyata nggak bisa, ajukan reschedule. Kalau misalkan emang nggak bisa reschedule juga, silakan langsung isi abstrak. Ketika teman-teman udah punya recordingnya seperti itu ya. Jadi ini kayak contohnya nih, di atas, udah lolos semua sisa technical 3 gitu ya. Yang nomor 1, terus yang bawah juga udah nih, cuman ada beberapa yang machine learning pemulanya belum lolos, itu berarti silahkan dilengkapi, seperti itu. Jadi teman-teman pastiin lagi aja semua syarat-syaratnya terpenuhi biar tidak terdrop out, seperti itu. Dan juga sebagai informasi nih, di minggu ini di sekitar hari Rabu atau Kamis, kami akan mengirimkan email maupun WhatsApp kepada emergency kontak dan juga ke dosen pembimbing untuk teman-teman yang konversi SKS apabila teman-teman belum lolos atau belum lulus kelas machine learning untuk pemula. Jadi kalau teman-teman masih belum lulus kelas machine learning untuk pemulanya, kami akan menghubungi emergency kontak maupun dosen pembimbing bagi yang konversi SKS. Jadi teman-teman kalau misalkan memang ternyata teman-teman ingin tidak dihubungi ya si emergency kontak maupun dosen pembimbingnya, mohon dapat diluluskan kelasnya itu sebelum hari Rabu. Seperti itu teman-teman. Jadi harapannya teman-teman bisa lebih cepat menyelesaikannya. Kenapa? Karena nanti takutnya ada antrian submission, antrian review gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak mau kena antrian review, bisa submit dari sekarang. Yes, terima kasih banyak Kak Tari udah nge-share screen dan nge-reminder kembali gitu ya terkait deadline MA3 dan ya satu tulisan teman-teman yang krusial banget ya untuk teman-teman bisa jadi melanjutkan program pijak apa enggak nih gitu. Jadi bisa di make sure untuk menyelesaikan ya kelas MA mulanya bagi yang belum dan bisa disubmit sekarang juga gitu submissionnya supaya nggak kena antrian gitu kan sayang ya kalau misalnya udah selesai tapi belum tercatat selesai kelas karena submission-nya belum di-accept gitu, belum di-approve gitu sama reviewer. Jadi bisa dikumpulkan aja sesegera mungkin. Itu ya terkait MA dan submission ya. Tadi aku lihat masih ada pertanyaan Kak ternyata terkait Capstone Project. Tadi
ada dari Tito, katanya izin bertanya Kak, apakah harus ada pertemuan offline untuk tim capsternya? Boleh Kak Tari? Tidak perlu offline ya, cukup online. Online aja cukup kok, nggak perlu offline. Jadi kalau misalkan emang ternyata teman-teman beda daerah semua, itu nggak masalah banget karena kami emang ngewajibinnya online. Jadi kalau misalkan teman-teman ternyata pengen offline gitu ya, pengen ketemu, itu dipersilahkan, tapi itu opsional gitu. Itu kan lebih untuk mempermudah komunikasi kalian ya, cuman harusnya dulu zaman COVID udah ada program MSIB gitu ya, ada program studi independen, mereka semua online juga nggak ada masalah kok guys. Jadi harapannya di sini juga teman-teman nggak ada masalah kalau misalkan semuanya online. Yes, terima kasih Kak Tari. Untuk pertemuan offline itu tidak diwajibkan ya. Yang penting teman-teman ya berkoordinasi gitu ya. Online itu pun is okay gitu. Tetap bisa berjalan kok gitu. Gitu ya, jadi nggak wajib untuk offline. Itu Tito semoga menjawab ya. Kemudian next ada dari kelas Maul Husna, katanya ini recording videonya nanti bisa diakses di mana ya? Soalnya jaringanku sama sesi buruk banget, jadi banyak informasi yang ke skip. Oke, untuk recording tentu saja nanti bakal kita kasih ya setelah ini link recordingnya nanti bakal kita cantumkan di kalender pertemuan capstone briefing siang ini gitu ya. Terus juga nanti kita kirimkan juga tentunya lewat email beserta dengan informasi capstone briefing hari ini gitu dengan info-info penting lainnya gitu nanti kita ada kirimkan email gitu ya, jadi bisa ditunggu aja ya Kak Asmaul Husna. Oke, lalu balik ya. Oke, ini balik lagi ya terkait MA di feedback dari ada yang dari Kak Nuriski nanya feedback diisi telat ini dihitung belum lolos. Belum. Oh, kalau feedbacknya diisi Oke. telat apakah belum lolos? Mm-mm. Jadi kalau misalkan teman-teman feedbacknya telat gitu ya, ngisi feedbacknya telat, itu kemungkinan baru sistem update itu sekitar H-1 deadline MA. Jadi teman-teman karena itu sudah di luar periode pengisian feedback dan teman-teman baru ngisi, nah itu tuh baru kami akan get datanya itu di H-1 deadline mandatory achievement. Jadi kalau misalkan emang ternyata di platformnya itu udah tertulis late, gak perlu khawatir, nanti cek aja di H-1 deadline MA-nya apakah terupdate atau enggak di malam harinya. Nanti di hari H MA kalau ternyata emang masih belum ke-update itu silakan hubungi kami via email. Oke, terima kasih Kak Tari. Itu ya dari siapa tadi? Dari Kak Nuriski ya terkait feedback kalau misalnya telat, atau dari Kak Trio ini ada yang nanya juga kalau status feedback telat itu gimana? Itu harusnya akan tetap tercatat lolos ya, tapi bakal kita update lagi nanti di H-1 MA3 gitu. Jadi seharusnya tetap lolos ya teman-teman untuk yang ngisi feedbacknya telat. Jadi mungkin misalnya ada yang belum ngisi feedback gitu, belum lolos, masih bisa diisi gitu meskipun telat dan masih bisa lolos. Meskipun kami himbau untuk bisa mengisi secara on time ya teman-teman supaya lebih fresh gitu kan isian feedbacknya sesuai yang teman-teman hadiri gitu. Itu terkait feedback. Oke, ini ada yang nanya terkait streak login 59 hilang karena lupa nggak bisa di-streak lagi. Ya ini juga udah diinfoin. Nah kalau streak itu nggak jadi syarat EMA maupun kelulusan gitu ya teman-teman. Yang wajib itu tadi ya daily check-in gitu. Jadi it's okay, streak bisa dinyalain lagi teman-teman. Jadi tetap semangat belajar buat nyalain streaknya supaya lebih besar lagi ya apinya. Gitu untuk streak. Terus oke, terkait daily check-in lagi, Kak Wintari. Dari Viola, kalau misalnya daily check-in di weekdays kelewat, terus diganti dengan check-in di weekends, bisa nggak ya Kak gitu? Tidak masuk Oke, karena weekend itu opsional. jadi nggak bisa ya teman-teman. Ya, terkait tadi ya, ini masuk ke pengganti gitu ya, pengganti daily check-in yang terlupa, bisa nggak sih pakai tugas atau di weekend, itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi silakan nantikan untuk sesi banding dan bisa diisi secara rutin untuk kedepannya aja, gitu teman-teman. Boleh kan kita udah ada reminder juga ya, atau boleh saling reminder juga teman-temannya gitu, kalau mungkin habis belajar bareng Kak, atau udah malam, baru keinget Kak, itu jangan lupa untuk diisi daily check-in-nya. Atau mau langsung banget habis belajar juga itu lebih bagus lagi gitu untuk isi daily check-in. Gitu ya. Oke, Kak, ada lagi nih. Oke, boleh siap. kasih saran nggak Kak? Lebih ke buat di Discord nanti sih sebetulnya.
Kayak mungkin kasih role yang udah dapat kelompok sama yang belum gitu aja. Nah, itu Bro, kan agak apakah sulit ya. oh iya. Iya, soalnya kayak untuk yang si pengumpulan apa pendaftaran itu kan tiap hari. Nah, kalau misalkan nge-assign tiap hari nge-update orang-orang yang udah dapat kelompok dan udah divalidasi, itu sepertinya agak sulit gitu. Jadi makanya kenapa sih kalau misalkan role yang di-set itu kan padahal waktu kalian masuk itu perlu milih ya. Nah, itu tuh emang harus milih gitu untuk mempermudah dari segi operasional tim pijaknya seperti itu. Jadi mungkin yang bisa kami berikan ya mungkin ya, ini belum ngejanjiin, itu tuh akan ada sheet mungkin ya, suatu sheet di mana ID-ID mana aja yang belum tapi nggak bisa juga. Kenapa nggak bisa? Karena takutnya tuh kalian ada yang asal nyaplok ID. Paham nggak? Ada yang masukin ID padahal tidak mendapatkan persetujuan dari orangnya. Itu tuh pernah ada case seperti itu di program lain dan orangnya tuh tidak terima ketika ID-nya diambil gitu. Paling kalau mau kami mencantumkan ID-ID seperti yang ini mungkin ya, yang di status peserta, yang di sensor itu siapa aja yang udah punya grup. Tapi kalau yang belum punya grup, itu kami tidak bisa provide karena takutnya ada yang disalahgunakan ID-nya gitu. Oke, baik ya, terima kasih. Oke, tapi belum janji dalam waktu dekat ya karena validasinya sendiri kan tanggal 6 ya, 6 April. Oke, thank you Kak Budiman atas feedback-nya atau sarannya mungkin bagus sebenarnya bisa kelihatan gitu mungkin memudahkan ya dari teman-teman untuk nyari kelompok, tapi untuk validasinya sendiri mungkin akan kita tampung dulu ya untuk idenya gitu, nanti kalau bisa kita infokan lagi gitu. Oke, kacau main caplok ID aja ya, jangan ya teman-teman, jangan malah jadi ngide ya. Oke. Lalu tadi ada lagi terkait capstone dari Kak Tova. Katanya Kak ingin konfirmasi, jadi kita boleh bikin kelompok dengan teman satu kampus, namun dosen pembimbing perlu mengirimkan email ke pihak decoding. Oke, mungkin yang tadi ya Kak Tari boleh di-make share lagi mungkin ya? Oke, ini case-nya adalah ketika memang dari kampusnya itu hanya mau kan kita nentuin tuh kelompok tuh 4 sampai 5 anggota ya. Tapi kalau misalnya kampusnya cuman kayak satu kelompok tuh cuman boleh 3 orang atau satu kelompok itu harus 6 orang. Nah, berarti itu tuh perlu pihak kampus yang mengonfirmasi kepada kami gitu ya. Kalau misalkan memang kalian pengen satu kampus, itu sebenarnya nggak ada masalah, tapi perlu diperhatikan anggotanya itu hanya 4 sampai 5 orang saja gitu. Jadi kalau teman-teman ternyata kayak pengen lebih sedikit atau lebih banyak dari syarat yang kami tentukan, berarti dosennya perlu menghubungi kami. Dan juga tadi, kalau misalkan ternyata satu kampus itu ada banyak orang tapi beda program, itu nggak bisa disatukan. Ya, kalau misalkan ada yang di coding camp, ada yang di pijak, ya berarti masing-masing di pijak doang gitu pesertanya. Coding camp doang pesertanya untuk mengerjakan capstone project-nya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Tafa itu apa namanya 4 sampai 5 orang ya itu berarti dosennya nggak perlu menghubungin kami. Tapi kalau misalkan emang anggotanya itu mau 3 orang doang atau 6 orang atau mungkin 10 orang satu grup. Nah, itu bisa apa namanya kampusnya, dosennya menghubungi kami via email dan menginformasikan kenapa alasan harus anggotanya segitu. Oke, itu ya Kak Tova terkait pengelompokan ya, kalau misalnya dengan satu kampus itu nggak ada larangan ya, feel free aja. Ya mungkin yang concern-nya itu adalah, jadi kalau misalnya dari kampus teman-teman ada sebuah apa ya, ada dari kampus pengen atau punya ketentuan yang berbeda dari yang udah ditentukan dari tim capstone pijak gitu ya. Kayak kita nentuin 4 sampai 5, tapi tim dari kampusnya pengennya berapa gitu. Nah itu langkah lebih tepatnya adalah kalau bisa untuk kampusnya konsolidasi secara langsung gitu ya ke tim pijak gitu. Kalau emang benar-benar dari kampusnya maunya seperti itu gitu, bisa dikomunikasikan terlebih dahulu gitu. Tapi kalau untuk sekampus itu boleh ya teman-teman, feel free gitu. Oke, itu terkait mengelompokkan.
Oke. Next, ada nggak ya yang terkait capstone? Wah, kita ternyata ada tinggal di 5 menit lagi nih, teman-teman. Aku cek di komentar banyaknya sebenarnya lebih ke terkait daily check-in ya, sebenarnya dijawab juga sebelumnya. Oke, kayak maksimal daily check-in, udah ada yang ngitung ya, ternyata maksimal daily check-in tuh di 90% alias kalau nggak boleh lewat itu 10 hari. Nah, itu bisa teman-teman make share aja gitu. Oke, mungkin ini sih yang belum ditanyain Kak, ada terkait daily check-in itu kapan mengajukan banding, apakah saat mau ke MA 5 katanya Kak Tari? Nanti tentunya dari sisi kami tim pijak itu akan menginformasikan apakah teman-teman udah bisa mulai banding atau belum ya. Jadi teman-teman sekarang bisa tetap diisi aja, jangan sampai ada yang kelewat lagi ya. Jangan sampai teman-teman dengan kami memberikan informasi kalian boleh banding terus malah nggak diisi. Itu udah kelihatan banget teman-teman sengaja gak diisi. Jadi teman-teman pastiin aja memang memberikan alasan yang make sense tadi, alasan kenapa teman-teman gak ngisinya. Cuman nanti teman-teman bakal diinfoin mungkin sekitar H-2 minggu deadline MA 5 kali ya. Jadi teman-teman tunggu aja. Sekarang bisa dimaksimalin aja untuk seluruh syarat-syaratnya. Oke, itu ya, silakan ditunggu informasinya, tapi jangan nunggu informasi, tapi sebisa mungkin gitu ya teman-teman mengisi refleksi di daily check-in-nya sebaik mungkin gitu ya, dan tanpa terlewat 1 hari atau lebih gitu ya untuk kedepannya gitu. Mungkin untuk pertanyaan terkait capstone dulu ya nih aku tanya karena kita lagi sesi capstone briefing gitu ya, mungkin apakah masih ada yang mau bertanya tentang capstone briefing? Last question deh, last question. Iya, karena kita tinggal di 3 menit lagi nih teman-teman. Untuk pertanyaan terkait MA atau persyaratan lain-lainnya nanti kita keep dulu ya teman-teman dan akan kita jawab next-nya. Nah, sekarang kita prioritaskan untuk pertanyaan capstone. Apakah masih ada? Mungkin ditunggu 1 menit ke depan deh. Oke. Oh, terkait link dokumennya dari Kak Amirullah, nanti di-share-nya kapan? Untuk link dokumen penting terkait capstone project bakal kita share H+1 sampai H+2 ya teman-teman. Jadi bisa ditunggu aja, harusnya nggak lama dari sesi ini selesai, jadi bisa ditunggu aja teman-teman. Tapi kalau misalnya mau cek langsung sekarang juga gitu ya dokumen-dokumennya, teman-teman bisa cek link-link pentingnya udah kami cantumkan di dashboard portal student teman-teman ya di coding, di mana teman-teman ngecek. Iya, student portal teman-teman, di mana teman-teman ngecek attendance dan lain-lain itu bisa dicek di situ untuk linknya. Itu juga dengan slide ya teman-teman, jadi bisa ditunggu aja. Oke, karena udah tinggal 2 menit lagi, aku izin share lagi ya untuk presensi bagi teman-teman yang mungkin baru join atau belum sempat untuk mengisi presensi, silakan untuk mengisi presensinya sekarang juga. Bisa di-capture dulu mungkin ya, halamannya, bisa di-scan QR sekarang atau di-screenshot lah untuk cek linknya atau QR, dan jangan lupa untuk diisi sekarang juga presensinya karena form presensi ini bakal kita buka cuman sampai hari ini aja ya teman-teman gitu. Jadi bisa diisi sekarang juga sebelum nanti teman-teman kalau nggak tercatat nggak ngisi presensi nggak tercatat hadir gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi? Mungkin ada nih dari Kak Sally untuk terkait tema ya, pertanyaan tema capstone project. Oke, udah dijawab. Dari temanya sendiri itu betul ya harus sesuai dengan tema yang udah kita share tadi ya, udah kita informasikan, harap untuk menyesuaikan ya untuk tema capstone project-nya sesuai dengan yang kita infokan pilihannya. Itu. Oke, udah di-capture ya teman-teman, udah aman presensinya, jangan lupa untuk diisi. Oke, udah semua? Oke, aman ya. Berarti aku ke next slide. Oke. Mungkin karena udah semenit lagi gitu ya, aku izin untuk tutup ya. Sayang sekali kalau ya sesi capstone briefing-nya sudah berakhir ya. Nggak kerasa ya teman-teman udah memberikan banyak pertanyaan terkait capstone briefing maupun EMA, dan antusiasmenya cukup tinggi gitu ya terkait capstone project tadi ya, udah huru-hara dan pada aktif gitu lah. Aku senang banget lihatnya gitu. Nah, di sini aku mengucapkan terima kasih banyak ya atas antusiasmenya, partisipasinya di sesi capstone briefing pada siang ke sore hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin dariku, mohon maaf, sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf ya dari kami, dari aku, tim Haya selaku tim pijak, maupun dari Kawintari selaku perwakilan dari tim pijak. Semoga teman-teman lancar-lancar ya di EMA 3-nya dan di capstone briefing-nya. Semoga bisa lulus semua ya, semua kelas jangan lupa diselesaiin sampai teman-teman lulus di program pijak di akhir Juli nanti. Gitu dari aku. Sekian.
Sekian dari aku. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Mari sudah kita hadir. dokumentasi dulu. Oh iya, betul sekali Kak Wintari. Boleh yuk yang teman-teman belum on Yuk, cam, kita jangan lupa dokumentasi. boleh di-share screen-nya di ini kayak. Nah, banyak nih Oke. slide-nya. Oke, yang mau touch up dulu boleh. Atau udah aman? Kita hitung 10 detik ya. Buat yang mau bergaya. Oke, udah ada yang bergaya. Oke, kita langsung aja kalau gitu. Hitungan ketiga ya, aku izin untuk share screen untuk screenshot. Hitungan ketiga, 1, 2, 3 dari slide pertama. Oke, slide kedua. 1, 2, 3, kasih gaya terbaiknya. Iya, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Wah, banyak nih ya muka-mukanya. Oke, slide keempat. Slide kelima. Wah, banyak ya teman-teman yang on cam. Oke, karena aku cek, wah pada aktif semuanya, pada on cam. Jadi aku mungkin screenshotnya sampai slide kelima aja. Tapi insya Allah teman-teman semua muka-mukanya bakal terdokumentasikan di recording dan juga di sesi-sesi hari ini ataupun sesi selanjutnya. Mungkin itu aja, udah screenshot dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak teman-teman dan tetap semangat di program pijak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, semoga lulus mandatory